sekalian. Jadi hari ini kita coba berbagi ya apa yang sudah sering kita lakukan sebenarnya di lapangan. Jadi mungkin pendekatannya nanti tidak seperti Pak Asbi ngasih kuliah, mohon maaf. Jadi mungkin agak loncat-loncat karena kita lebih banyak hal-hal yang praktis gitu ya. Tapi yang perlu ingin saya sampaikan bahwa ketika kita masuk ke ranah praktis, maka basic knowledge-nya, akademiknya juga harus punya. Karena kalau sekedar praktis, nanti begitu ada yang, apa bahasa Jawanya ya, bahasa Sundanya nggak tahu, melenceng dikit apa. Kemudian kita bingung, karena basicnya nggak punya. Jadi itulah gunanya basic akademik, sehingga kemudian ketika ada muncul permasalahan di lapangan, itu akan jauh lebih mudah kita handle lah gitu ya. Nah, nanti kita coba cerita sedikit terkait dengan basic desain ya. Kalau detail angka-angka saya takutnya nanti nggak ngejar dan nggak perlu juga sebenarnya. Jadi silakan nanti kalau mau develop, kalau desain gimana detail, nah tentu waktunya lebih panjang. Biasanya workshop, tapi rasanya untuk sekarang kita coba ngasih basic, kemudian praktisnya gimana ya dalam keseharian itu, sehingga ini adalah suatu teknologi yang sebenarnya cukup lama diperkenalkan di dunia, kemudian kita mengedop banyak gitu ya. Pak Asbi kalau salah S3 di Jepang ya. Oh di Jepang, iya benar ya. Nah itu kan banyak sekali ya struktur yang bahkan dipakai elevated yang Shinkansen itu semua pakai menggunakan sistem mechanical stable earth wall ya, dengan berbagai macam variasi. Ada yang menggunakan geogrid, ada yang menggunakan strip, ada yang menggunakan galvanized, macam-macam lah gitu ya. Facingnya juga macam-macam, dan itu terbukti beberapa kasus struktur ini jauh lebih resisten terhadap gempa, apalagi kan Jepang pasti volume gempanya gede. Oke, ini pengenalan perusahaan saya pikir nggak perlu karena Pak Yuma tadi udah mengenalkan, jadi nanti dikira promosi nggak ya, Dek ya. Ada sedikit. Nggak, jadi ini agak beda ya perusahaan, karena ada orang Geofos Indonesia berarti ada Geofos tidak Indonesia gitu ya. Jadi kalau Geofos Indonesia kebetulan purely adalah perusahaan di Indonesia, jadi tidak ada afiliasi dengan siapapun. Kalau kerjasama iya Pak, dengan beberapa perusahaan asing, cuma kita tidak ada afiliasi, jadi purely adalah 100% TKDN. Jadi kita dirikan bareng-bareng dengan beberapa teman, sehingga kemudian ya sudah kita kerja bareng. Kira-kira nanti seperti ini Dek ya, ya longsor macam-macam, saya pikir sudah banyak mendapatkan pelajaran, saya pikir nggak perlu saya jelaskan, nanti langsung ke poinnya saja. Dan ini saya bawa mainan sebenarnya, nanti kalau perlu penjelasan visual nanti bisa kita sedikit main puzzle gitu ya. Bagaimana sih mekanisme lateral, kan sudah belajar ya lateral pressure gitu ya. Kemudian kalau kita punya penahan seperti ini, kira-kira gerakan tanahnya seperti apa itu. Kalau misalnya ini ya, untuk memberi impresi aja gitu ya. Ini kan seperti dinding penahan tanah yang biasa kita jumpai, tapi kan di sekitar sini juga mungkin banyak gitu ya. Nah, terus kalau kita kasih beban terus gimana gitu. Oh akhirnya jalan gitu. Jadi ini sebenarnya memberi visual aja. Nah kemudian kalau gempa gimana? Gempa sebenarnya didorong horizontal Mbak ya. Ada juga yang menganggap pakai tilting table gitu. Ini sama tilting table, kalau kita geser segi gini gitu, efeknya sama deh. Ternyata ada tambahan beban dinamis yang kemudian kita sebut sebagai beban pseudostatik lah kira-kira. Jadi dinamik yang distatikan. Jadi statik yang palsu. Nah ini banyak sekali kejadian longsor, saya pikir di Bandung, bahkan tempat sampah itu ya sering longsor, di Bantar Gebang, di mana di Bandung itu apa? Ya pokoknya gitulah. Nah itu kan sebenarnya memerlukan penanganan gitu ya. Ketika bagaimana menahan tanah, menahan sampah, tentunya treatmentnya kemungkinan beda gitu ya. Karena ya beratnya beda, kemudian di situ ada proses dekomposisi, macam-macam lah gitu ya. Nah kalau yang sering kita hadapi kan karena banjir gitu ya. Kemarin kita banyak mengalami hal banjir, tanah longsor di banyak tempat di Indonesia. Nah ini nggak perlu data-data seperti ini. Yang penting adalah bagaimana jadi gini, ada dari Terzaghi, kalau urusan dengan tanah itu selalu dengan air gitu ya. Kalau tanah tidak ada air, mungkin nggak ada ilmu geoteknik, katanya begitu. Jadi selalu ketika kita melihat
mempelajari geoteknik, maka pelajarilah air gitu ya. Karena itu semuanya kan tanah air, bukan itu maksudnya. Tapi intinya adalah perilaku air benar-benar harus kita perhatikan dalam kasus apapun gitu ya, terutama landslide, kemudian tanah lunak, whatever lah gitu ya, mungkin rawa dan sebagainya, selalu terkoneksi dengan namanya air. Nah, ya landslide ini udah banyak pelajaran yang menyebabkan banyak ya rainfall, ada perubahan groundwater level, kemudian aktivitas gempa dan sebagainya. Nah, kemudian ya banyaklah aktivitas orang ya, saya lanjutkan saja. Nah, ini ada sedikit video, bisa di-play enggak, Raf? Ini ada lereng sebentar ya. Jadi nanti ini dari YouTube, kita enaknya zaman sekarang kan gampang nyari ilmu ya. Kalau kita setengah mati dulu. Enggak, yang tadi yang nah, coba di-play. Nah ini ya, ini air lihat nih. Ini misalnya ada rembesan atau hujan gitu kan. Lereng ini baik-baik saja nih, tapi begitu groundwater levelnya mulai naik, ketika jenuh biasa kok nggak apa-apa ya. Nah nanti dilihat nih ketika airnya hujannya jalan terus gitu. Nah kemudian menjadi jenuh gitu kan setelah beberapa hari atau beberapa minggu tergantung ya ketika hujan lebat. Nah kemudian kita lihat apa yang terjadi ketika seluruh massa lereng itu penuh dengan air. What's going on gitu ya. Nah ini masih benar ini naik nih, ini groundwaternya, piezometernya di sini nih, tekanan pore water pressure-nya. Kita biarkan dulu diisi terus, semakin jenuh. Ini masih play kan? Terus. Nah, airnya mana? Nah, sampai sini naik nih. Oh, saya punya ini ya, maaf lupa. Ini. Apa yang nyorot? Oh, Nah, apa yang tadi begitu udah full collapse. Jadi intinya sebenarnya yang perlu dia perhatikan ketika Rafli kan engineer kita, begitu ke lapangan, Raf cek dulu airnya. Ketika ada landslide, ketika ada dinding penahan tanah jebol, kan sering kita dengar itu ya, dinding, bahkan pada tahun berapa itu ada dinding yang kemudian nimpa mobil sehingga meninggal di bandara gitu kan. Selalu lihat airnya apa, di mana nih? Apakah ada drainase yang rusak atau groundwater levelnya tinggi, ada sumber mata air dan sebagainya. Nah, itu kira-kira yang perlu diperhatikan. Jadi apapun nanti misalnya seperti ini deh. Ini akan beda kalau misalnya ini kering gitu ya. Ini soalnya nggak bisa simulasi air. Ketika ini jadi jenuh, ini ceritanya beda gitu. Nah, nanti silakan didiskusikan kenapa sih kalau ada air tiba-tiba ini gampang sekali tumbang gitu ya. Oke, next. Berikutnya. Nah ini sebenarnya konsepnya sederhana, ini simple ya, model tanah kan macam-macam model konstitutif tanah, tapi kita anggaplah bahwa kan kita udah belajar triaksial, belajar direct shear gitu kan. Selalu ada komponen yang namanya C, kohesi sama kuat geser. Kuat geser itu selalu ada tau itu adalah ya berat lah gitu ya. Kemudian tangan kuat gesek tanah internal. Kemudian kita selalu dapat seperti ini. Nah, kemudian kalau kita punya lereng ya kita bisa nih lihat, oh berarti yang kuat gesernya dengan driving force-nya, shear stress-nya, perbandingannya gimana, sehingga kita ketemu biasanya menggunakan factor of safety gitu kan. Pendekatan kita kan selalu itu, walaupun kemudian berkembang dengan numerik, kemudian macam-macam, tapi intinya adalah apakah yang menahan itu lebih gede dibanding yang mendorong. Nah konsepnya simple, next berikutnya aja biar cepat. Nah ada sekalian, ini kan rumusnya simple ini ya. Ini belajar konsepnya saja ya. Bagaimana peran tadi yang video tadi ketika kita ketemu dengan namanya pore water pressure. Sudah belajar semua ya, tekanan efektif dan sebagainya lah gitu ya. Nah, ketika U-nya naik, ini kan efektif. Efektif adalah U total tau total dikurangi U. Nah, begitu U-nya naik, tau sigmanya menjadi turun. Begitu turun ini kan menjadi ini kecil. C-nya tetap. Nah, begitu taunya kecil sehingga akhirnya apa? Kuat geser tanahnya menjadi drop. Nah kira-kira penjelasan filosofinya gitu. Sehingga begitu kita mendapatkan massa tanah di lereng itu jenuh, jadi harus hati-hati nih. Misalnya drainasenya pecah gitu kan, kita sering menghadapi itu. Di sini kita bikin lereng, kemudian drainase di atasnya pecah atau di atasnya ada kolam. Kita sering menghadapi gitu. Ownernya ngeyel nih, Pak kolam Bapak bocor gitu kan. Enggak, baik-baik aja udah dilapis dan sebagainya. Tapi begitu kita bor, lah groundwater levelnya udah sama dengan ininya. Sehingga kemudian terjadi collapse. Karena apa? Konsepnya seperti ini aja. Begitu pore water pressure-nya naik, itu oleh sebab apapun ya, bisa groundwater naik, bahkan kalau kita belajar likifaksi ya Pak Hasbi, ya tekanan airnya naik juga, pore water pressure-nya naik, akhirnya apa? Daya dukungnya turun, kemudian mengalami kegagalan. Nah ketika, sebentar,
Nah ini juga sama, begitu kita bisa menurunkan groundwater level, ini sebaliknya gitu ya. Kalau ini menyebabkan kuat geser tanah turun, kalau ini menyebabkan kuat geser naik. Ketika pore water pressure-nya kita bisa turunkan. Misalnya groundwater levelnya kita turunkan nih gitu kan, itu banyak dilakukan di kalau mungkin pernah main ke Pantai Indah Kapuk, itu selalu dipasang namanya subdrain, kedalaman sekitar mungkin 2 sampai 2,5 meter. Diturunkan gitu. Itu supaya jalannya baik. Demikian juga kalau misalnya Dedek sekalian menemukan jalan yang sering rusak. Karena subdrainnya nggak ada. Sehingga kemudian di subbase kan kita ngomong subgrade, subbase, base, pavement lah gitu ya. Nah, kalau subgrade-nya selalu jenuh atau kembang naik turun gitu, di sampingnya nggak ada drainase, pasti jalan itu dipastikan akan mudah rusak. Nah, itu gunanya pore water-nya harus kita manage dengan baik. Next berikutnya. Nah, ini penjelasan singkat aja dari sekalian. Jadi ini banyak sering terjadian. Oh, kenapa ya kalau lereng habis di-cut itu baik-baik saja, tapi setelah 3 bulan tiba-tiba longsor. Nah, penjelasannya kira-kira ini banyak kita temuin. Kalau kita bekerja di timbunan, ini sama Pak Masyur lagi banyak kerja di mana? Di tol Semarang Demak. Kalau awal timbunannya baik-baik saja, mostly biasanya baik-baik saja juga gitu. Karena apa? Paling kritikal ketika di awal. Ketika pore pressure-nya kan ditimbun nih. Kan kita belajar ya, kalau ada timbunan Q, maka pore water pressure-nya akan naik. Tekanan efektifnya akan naik. Nah, tapi sebelum tekanan efektifnya naik, akan ditahan dulu sama tekanan air, sehingga pore pressure naik, kemudian faktor safety-nya turun, tapi gradual gitu pore water pressure-nya turun, U-nya tadi turun, maka safety faktornya akan naik. Nah, kalau ini sebaliknya nih, kalau galian, hati-hati. Hari ini gali di Cisumdawu, di IKN apalagi gitu ya, kita gali, teman-teman gali, begitu pertama, oh baik-baik aja nih. Tapi setelah 3 bulan kemudian tumbang, karena safety faktornya adalah drop. Groundwaternya udah turun ya, kemudian safety faktornya akan dengan beriringnya waktu sampai kemudian pada kondisi equilibrium. Kalau nggak ada gangguan lagi, kalau ada gangguan lagi ya safety faktornya turun lagi dan itu bisa menyebabkan kolaps. Nah ini sepintas saja syarat. Next berikutnya. Nah ini landslide macam-macam caranya, ada yang mengganti material, menggunakan ini ya, pernah dengar kalau di Sumdawa pakai timbunan ringan, pakai apa, geoform, dan sebagainya, ada counterweight, ada macam-macam. Nah kita hanya fokus di sini aja, terkait dengan penggunaan reinforced earth structuring wall itu, macam-macam ya, ada gravity wall dan sebagainya. Nextnya ini kira-kira tadi diceritakan, gravity wall itu pasti banyak dijumpai, cantilever, kemudian ya, yang hanya sheet pile lah ini ya, sheet pile, kemudian cantilever yang seperti di sini ini ya, kemudian ada yang menggunakan perkuatan, ada yang basement pakai strat ya, kemudian abutment dan sebagainya, ada yang menggunakan tieback, ada yang angkor dan sebagainya lah, itu beberapa macam jenis perkuat ininya. Next. Nah ini terus berikutnya, nah ini kira-kira salah satu penanganan ketika ini pas ada perumahan tiba-tiba udah jadi longsor. Ini sering kita hadapi. Jadi ketika banyak pengembang atau apalah gitu ya, kadang-kadang nggak sadar di awal, sehingga udah asal bangun aja. Nah begitu udah jadi ternyata kolab. Nah begitu kolab kita pusing karena kita harus bekerja di mana sudah ada bangunan existing dan itu sangat dekat sekali gitu. Nah gimana caranya gitu? Kalau bayangin kalau kita harus menggunakan sheet pile, masukin alat berat aja nggak bisa. Sehingga kemudian kita menggunakan metode ini dan alhamdulillah kita banyak menangani itu ya berhasil ya, karena kita tidak perlu menggunakan alat yang gede, cukup mungkin eskavator kecil, bahkan beberapa case kita kerjakan manual, terpaksa gitu ya, karena memang benar nggak ada akses gitu. Dan itu bisa kita kerjakan dengan baik ketika kita menggunakan MSC wall ini. Dan ini tipenya macam-macam, ini kebetulan facingnya ini menggunakan bronjong karena ini sering kali terjadi banjir, sehingga yang mengalami splashing lah ya, ketika banjir, ketika kering kita menggunakan gabion seperti yang kita pelajari, kemudian atasnya baru menggunakan MSC wall. Dan gabion pun kita kasih belakang perkuatan, sama, ini konsepnya seperti MSC wall juga. Karena kalau tanpa belakang perkuatan hanya mengandalkan gravitasi, volumenya jadi gede. Jadi volumenya gede, kuat dukungnya juga harus cukup gitu ya. Nah ini lagi berikutnya, case berikutnya. Nah ini jangan cepat-cepat, ini di Padang Lawas, somewhere di Sumbar atau di mana, longsor juga karena habis gempa kalau nggak salah. Kemudian kita perbaiki dengan cara yang sama. Next. Nah ini yang di Vimala banyak juga.
seat pile-nya pada tumbang beberapa. Jadi udah di seat pile. Jadi di daerah puncak itu problemnya ketika menggunakan seat pile, teman-teman konsulan itu kadang-kadang nggak aware bahwa di situ batuannya banyak, Pak. Jadi begitu dipancang seperti ini ya. Kalau dipancang kan problemnya seat pile kan dipancang nih. Nah ini kalau saya ambil, saya depannya saya gali, apa yang terjadi? Nggak kuat. Karena apa? Jepitnya nggak cukup. Nah bayangin kalau di bawah ini ketemu batu, berarti kemudian cuma gini doang ya, udah pasti. Nah ini problem seat pile. Jadi seat pile itu dipastikan bisa masuk, ya bisa dihitung lah ya dengan dengan mekanika sederhana. Oh ini gaya aktif gitu ya, ini pasif gitu kan. Pasif kan lebih gede ya. Berapa sih supaya kemudian perbandingan ini tergantung jenis apa, kekuatan tanah juga. Kalau tanahnya lembek mau dipancang sampai berapapun nongol cuma sepertiga tumbang juga gitu. Tapi kalau tanahnya relatif firm mungkin katakanlah separuh-separuh misalnya. Kan tergantung juga, nah dihitung tekanan aktif pasifnya di momen balance saja gitu. Nah ini problemnya, nah ini juga kejadian di sini. Begitu mancang bawahnya batu. Namanya kontraktor begitu mentok kan sudah set kok, ternyata ketemu batu. Nah begitu belakangnya ini ditimbun, ya udah pada ngantuk semua. Ngantuk itu maksudnya tidur, tumbang semua. Nah kemudian kita datang, ya udah kita suruh perbaiki, tapi yang rusak doang gitu. Yang ini mungkin mendapatkan masih lumayan lah dapat jepitnya gitu kan. Nah kemudian kita harus perbaiki dengan cara itu. Next berikutnya. Nah ini di Rancamaya juga case-nya sama, ini ekstrim sekali. Ini kalau nggak salah punyanya direktur PLN dulu, rumahnya dia. Jadi ini cukup ekstrim, mungkin ketinggiannya dari top ini rumah sampai bawah itu mungkin lebih dari 20 meter rasanya. Kita pusing juga, dia lahannya mungkin nggak terlalu gede gitu kan. Tapi kita alhamdulillah bisa selesaikan dan sampai sekarang just fine gitu ya. Artinya ya kita hitung ya, namanya internal stability, global stability dia dukung, kemudian apakah ada potensi ada air, ada mata air gitu. Karena yang paling pusing kan ketemu mata air itu. Next berikutnya. Nah ini di Makam Raja. Ini ngeri-ngeri sedap Pak. Di Mogiri itu longsor, ada 1 atau 2 makam di atas itu jatuh, kemudian longsornya itu kena makam juga. Begitu kita kerja, mohon maaf ketemu, waduh kita stres juga ini, gimana ini? Ya sudah Pak, nah, kita lapor penduduk lokal, Pak ini diapa ini gitu kan. Nah kemudian kita bisa selesaikan gitu ya, kombinasi antara, kebetulan pertama desainnya sama Wika menggunakan struktur keras. Terus kemudian orang sana protes, Pak dilihat nggak ini apa namanya, kok beton semua. Sehingga kemudian setelah ini sebagian kita kerjakan dan alhamdulillah sekarang hijau. Saya nggak tahu, mungkin kita punya fotonya nih setelah sudah ketutup semua, jadi udah nggak kelihatan kalau di sini ada struktur gitu ya. Ini cukup tinggi Pak, dari sini sampai sini mungkin 100 meter lebih itu. Tapi kita bikin trap gitulah ya, kita bikin trap gitu. Dan kerjanya kalau di Makam Raja agak gimana gitu ya, nggak ngeri. Saya nengok cuma sekali kalau nggak salah di sana itu. Oke berikutnya. Nah ini di Kerawang, ini juga pusing karena tanahnya klesil Pak. Ini sempat maju, akhirnya kita monitor itu. Alhamdulillah kita kotak-katik, akhirnya solve juga itu. Jadi 1 titik apa kita kerjakan. Di sini juga makam Pak, ini makam-makam yang mahal itu, yang 1 petak 50 juta atau 30 juta itu. Jadi kalau dia mengeluarkan duit segini, nothing lah gitu ya. Bikin makam di sini udah bisa kejualnya mungkin lebih gitu kan. Ini tanahnya klesil, ini juga celing sendiri. Sama Pak Yuma juga kita menghadapi klesil Pak ya di Majalengka, itu juga pening juga, harus ditutup lah macam-macam karena adik sekalian tahu ya klesil itu ketika di SPT, wah baik ini SPT-nya 60, 100 gitu kan, tapi begitu dibuka, ini juga hati-hati. Lagi masalah air, withering, kemudian tiba-tiba tanah itu menjadi bubur. Nah ini juga harus concern. Nah, berikutnya. Nah oke, ini tadi beberapa case yang apa namanya kita masuk ke teknologi gitu. Jadi kalau ada penyakit ada obat lah kira-kira gitu ya. Kalau dokter tanya, kamu penyakitnya apa gitu kan? Oh saya batuk Pak, saya demam, saya sakit kepala dan sebagainya. Nah kemudian dokter yang baik berarti harus mendiagnosa sakit kepalanya karena besok ujian atau lagi sedang berantem sama pacarnya gitu kan macam-macam didiagnosa dulu.
supaya kemudian obatnya pas. Kalau kita nggak bisa diagnosa, obatnya nanti nggak pas. Ini sama, ilmu geoteknik adalah itu urusannya dokter. Nah, dokternya kita. Kemudian obatnya dari mana? Dari orang farmasi. Nah, ini teknologinya apa? Karena problem geoteknik itu macam-macam. Dan kita harus bisa memahami dulu, ini problemnya karena apa ya? Oh, tanahnya klesil, tanahnya tanah gambut, tanahnya keras, tapi mengandung mungkin silt yang banyak gitu. Ini kan mendiagnosa dulu, sehingga kemudian kita tahu, kemudian oh apa di situ ada groundwater levelnya tinggi, dan sebagainya lah. Jadi sebelum memutuskan menggunakan sistem atau teknologi apa, kita harus paham knowledge geotekniknya dulu lah kira-kira. Dan itu yang dipelajari di kampus gitu ya. Nah nanti obatnya, teknologinya macam-macam. Oh yang konvensional saja, semua diantem pakai paracetamol gitu ya. Sakit kepala semua paracetamol, panadol dan sebagainya. Tadi ada yang lucu Pak Dim. Kenapa gambar obat sakit kepala selalu cowok? Ada yang bisa jawab nggak? Kok nggak ada iklannya obat sakit kepala gambarnya cewek? Kenapa Pak? Karena yang sering sakit kepala ternyata bapak-bapak doang. Enggak, ini bercanda ya, jangan dimasukkan ke hati ya. Next berikutnya. Ini ada definisi, next saja berikutnya. Nah ini ada namanya dinding, ada yang namanya lereng. Jadi nanti ada dua ya, cara basic mekanikanya agak sedikit berbeda. Tapi kira-kira konsep geotekniknya ya sama aja gitu. Cuma bentuknya lereng sehingga slope, base reinforcement, ada yang dinding jadi. Oke, next berikutnya, saya nggak perlu penjelasan, nanti saya pikir kita teman-teman adik sekalian banyak bertanya sajalah, kita bisa diskusi ya. Next berikutnya, terus saja. Nah ini kira-kira beberapa keuntungan gitu ya. Yang paling sederhana gitu ya adik sekalian, kalau kita biasanya ini yang banyak sering dijumpai ya. Kalau kita bikin ini seperti ini ya. Ini kan pakai beton in situ. Kebayang ya? Precast ada juga yang tapi kan tingginya terbatas. Precast, dan kalau precast misalnya tingginya 12 meter ngangkatnya nggak kebayang kan? Cor in situ misalnya. Nah, bisa dibayangkan ketika ngecor situ kemudian di sini jalan aktif. Kebayang ya? Ini dalamnya untuk jalan, di sini jalan bawahnya fronted istilahnya gitu kan. Nah, berarti di sini harus ditutup dulu nih. Karena apa? Ada perancah macam-macam sehingga kemudian bekerjanya dari dalam dan luar. Nah, kalau menggunakan sistem ini, MSC wall ini, kalau penjelasan itu ya, ini saya langsung masuk. Ini anggaplah, ini nggak tahu nemu kain dari mana nih kayu. Ini kan beli di Tokped banyak. Kalau kita menggunakan MSC wall, mungkin berikutnya aja lah. Ada nggak ya? Nah, ini komponennya ya. Jadi ada facing. Facing itu adalah ini, terus nanti biar ketahuan, terus next. Nah ini basic, next berikutnya. Udah kembali dulu ini aja yang tadi awal ternyata. Jadi kalau kita menggunakan MSC wall itu seluruhnya bekerja di dalam. Jadi di luarnya nggak perlu ada aktivitas apapun, sehingga kemudian di sini ketika ada jalan macam-macam itu masih kerja, dan kita selalu mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi nutup jalannya nggak repot. Sehingga ketika kita kerja, kalau tadi kan dinding penahan tanah udah pasti nih, ini harus ada perancah macam-macam gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan seperti ini, seluruhnya kita bekerja dari dalam cukup deh. Kamu bisa bikin nggak? Itu ambil lagi. 4 tumpuk kayaknya atau 5 tumpuk mestinya nggak tumbang. Ini mungkin harus ke dalam lagi, tapi ininya harus lurus ya kainnya. Nah, mana itu ceklokanku? Ini konsep biasalah tekanan lateral gitu ya, yang simple gitu ya. Bahwa tekanan tanah itu tergantung berat. Semakin berat, berarti tekanan lateralnya juga semakin gede. Dan itu kita memerlukan koefisien tanah aktif. Ada aktif, ada pasif ya, belajar semua lah ya. Jadi nggak perlu saya ulang. Jadi semakin berat, itu semakin gede tekanan aktifnya. Tapi nggak usah khawatir, ketika kita nanti beradab ini kita juga udah belajar bagaimana mengukur tekanan yang geostatik, kemudian tekanan merata gitu ya. Kemudian kalau ada air berarti kita hitung hidrostatiknya, kalau ada live load, ada jalan macam-macam bisa kita lakukan. Nah, ini sekalian, ini konsep dasarnya, ini rumus-rumusnya nggak usah diperhatikan, tapi konsep dasarnya adalah sederhananya seperti ini kira-kira.
ketika kita ngomong MSE wall berarti ada komponen-komponennya. Satu komponen yang merah ini adalah facing. Dan facing itu bisa macam-macam. Bisa segmented, bahkan beberapa udah jadi cantilever karena nggak kuat kemudian dipasangi perkuatan. Nah, nanti kenapa seperti itu nanti belakang. Nah, seperti kita ketahui ini facing, kemudian tanda panah enggak, ini tanda panah ini adalah tekanan aktifnya. Kemudian ada komponen namanya reinforcement. Reinforcement juga banyak nih. Ada yang menggunakan geogrid, ada yang menggunakan strip, ada yang menggunakan besi, ada bahkan menggunakan seperti wear mesh. Tergantung, kalau wear mesh besi berarti resikonya karatan gitu ya. Kalau menggunakan geosintetik berarti aman gitu ya. Tapi kan material plastik ada sisi lemahnya, misalnya terkait dengan durability, dengan creep, itu harus diperhitungkan di awal. Kalau metal berarti metalnya harus bagus supaya tidak korosi dan sebagainya. Nah, kemudian yang bagian paling penting lagi adalah tanahnya. Kalau di konvensional, tanah itu sepenuhnya jadi beban. Tapi nanti lagi dibikin Rafli ini, semoga dia bisa, kalau nggak bisa berarti nggak lulus. Bikin mainan, mau dia kalau bangun di lapangan bisa, kalau di sini belum tentu bisa gitu kan. Tanah itu semakin berat, semakin kuat menjepit ya. Ini misalnya nih, wah kamu nggak ini lipat nih. Ya biar bingung sendiri ya. Nah, kemudian kita misalnya lihat di sini nih. Ini bebannya semakin gede ya, tekanan lateralnya semakin gede, tapi material perkuatan di sini juga semakin gede ke confine. Jadi imbang. Jadi nggak usah khawatir kalau beban hidup Anda berat. Kok senyum? Kenapa senyum? Kalau beban hidup Anda semakin berat berarti Anda semakin kuat gitu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau Anda menghadapi banyak masalah, kuliah dapat C gitu kan, dapat D, nggak apa-apa. Itu berarti Anda sedang diuji. Sehingga diharapkan the next levelnya dapat gitu kan. Ini juga sama, ketika menerima beban lebih gede, dia mendapatkan confine lebih gede. Nah ini rumusnya seperti sederhana saja sebenarnya. Ketika kita punya ini sebenarnya hukum Newton sederhana ya Pak ya, kita belajar fisika itu ya. Jadi kalau kita punya satu tumpuk, saya tarik, enteng ya, kelihatan nggak? Kemudian kalau saya bebani satu lagi, ini kira-kira usahanya lebih berat nggak? Saya tambah lagi, lebih susah ya, karena dia harus menahan beban vertikal yang lebih gede. Terus tumpuk terus, ini semakin susah kita tarik. Nah kira-kira konsep sederhananya seperti itu ya. Jadi beban itu jangan dianggap sebagai beban. Beban kehidupan dianggap sebagai masalah, tapi dianggap sebagai kekuatan kita. Ini sama seperti ini, geoteknik gitu ya. Pak Asbi kesenyum-senyum nggak tahu. Nah kemudian faktor kedua, kalau saya pakai ini saya kasih oli, kira-kira lebih mudah ditarik nggak? Dibanding mungkin saya pakai amplas, tahu amplas ya? Amplas itu kan kasar ya. Pasti lebih susah. Ini kan belajar hukum Newton keberapa? Saya nggak tahu itu, hukum 1 atau 2 ya. Nah, jadi di sini ada dua faktor. Satu beratnya, ya. Kemudian friction atau kohesi antara material tanah dengan perkuatan. Makanya di sini ditulis adalah ini beratnya, kemudian ini panjang, dan tergantung panjangnya nih, yang kena beban berapa panjang nih. Kalau saya beban ini segini panjang gitu kan, ini juga sama, semakin berat gitu kan, untuk bisa menarik permukaan ini. Jadi kalau semakin panjang kemudian kita bebani semua, ini semakin susah ditarik. Nah kemudian dikalikan dengan panjangnya ini kuat geser tanah atau apa, beratnya ini dikalikan dengan kuat gesernya itu gitu. Ya seperti friction lah, tangan deltanya. Sehingga semakin kasar, semakin susah. Nah itulah kemudian kita ketemu nih. Kemudian kita mengenal namanya garis runtuh ya. Pakai Rankine atau pakai apalah, saya nggak tahu, pakai Rankine. Sehingga kemudian kalau kita ngomong dinding penahan tanah MSE wall, maka bagian ini adalah bagian yang runtuh nih. Bayang ya. Ini Raffi udah selesai belum ya? Saya nggak tahu nih, kamu berantakan gitu. Nggak lulus ini. Ada yang melintang kemana-mana, ini kacau ini. Waduh, kalau saya bikin bisa rapi nih ya. Nah, ini ada garis runtuh. Jadi sebenarnya kalau bikinnya
nggak tahu juga. Dia belum belajar bikin itu. Ya nanti kalau enggak ini konsepnya ini aja. Kalau kita bisa bikin rapi, ini nanti gini deh. Jadi sebagian ini, yang bagian bawah ini akan megangin, ya, kejepit. Yang ini jepit, ini yang enggak kejepit. Ini yang kemudian menjadi section yang collapse. Nah, ini sama ini. Jadi yang bagian belakang ini akan menahan nih. Ini ya, seperti ini. Karena di sini rapi bentuknya berantakan lah ya. Nah, kira-kira kebayang ya. Yang belakang yang menahan, yang jepit. Nah, sehingga kemudian ketika itu cukup, maka dinding ini tidak akan pernah maju, nggak akan pernah kolaps. Selama kita hitungnya dengan benar. Parameternya apa? Yang jelas tanahnya sendiri. Kalau tanahnya jelek, ya jelek. Karena apa? Frictionnya jelek, internal frictionnya jelek, kemudian gesekan antara tanah dengan perkuatan juga tidak bagus, sehingga kemudian sepanjang apapun nggak ada gunanya. Karena apa? Bahasanya Jawa itu merusut gitu, melorot gitu kan. Maka ini harus baik. Maka ketika pengerjaan seperti ini, maka tanahnya harus satu, propertinya memadai cukup. Kedua, dikompact dengan baik. Kan udah belajar compaction juga ya. Harga materialnya berapa, optimum water content berapa, kemudian dikompact berapa kali. Nanti kalau di lapangan pelajaran ya nggak tahu mekanika tanah berapa, dikompact. Sehingga kita mendapatkan nilai D yang gede. Nah, itu bisa diuji tarik ya. Kalau di lab itu namanya pull out. Dulu belajarnya itu soalnya. Jadi ternyata kuliah itu bisa jadi duit Pak, langsung Pak, jadi bisnis Pak. Nah, kemudian dijumlah aja, diakumulit gitu. Berapa sih sehingga kemudian dinding itu tidak kena haju. Sehingga ini bisa dibikin sampai setinggi apapun. Cuma in practice biasanya kalau ketinggian itu secara psikologis nggak enak, tinggi 30 meter gitu kan. Sehingga kemudian dibikin terasiring lah gitu ya. Supaya kemudian tidak ada. Tapi sebenarnya itu bisa dibikin. Ini seperti ini kecil itu ya, dikerjakan itu menggunakan plastip, ini kemudian yang menggunakan geogrid. Prinsipnya mekanikanya sama, cuma luasan coverage-nya beda. Nah, ini juga ini basic desainnya seperti itu. Nah, kemudian itu tergantung kemudian ngitungnya gimana? Ini tergantung jarak perkuatannya deh ya. Ini perkuatannya, kemudian kita ambil satu nih. Ini kan satu nih. Maka yang kita hitung pias ini doang gitu. Satu gitu. Kan gampang kan, ini tingginya berapa, lebarnya tinjauannya 1 meter ya, berarti 1 meter kali jaraknya misalnya setengah meter, kemudian inilah yang ditanggung oleh perkuatan yang di situ. Jadi ini menanggung dirinya sendiri. Tinggal dihitung aja ya. Ini tingginya berapa, ini lebarnya tinjauannya misalnya biasanya orang per 1 meter aja kan, kilonewton per meter gitu aja kan. Nah, ini yang kemudian tekanan tanah aktif yang bekerja di sini itu ditanggung hanya 1 lembar ini. Nah, ini karena segmented, maka ya masing-masing aja gitu. Yang atas juga gitu. Kebayang ya? Jadi kalau semakin ke bawah, berarti ininya semakin gede ya tekanan laternya. Tapi harus diingat, walaupun tekanan gede, tapi bebannya dia gede juga. Confining-nya gede juga. Jadi balance. Akhirnya beban gede nggak usah khawatir, selama materialnya nggak putus. Karena kalau material putus ya selesai, karena ditarik kan, berat, dijepit kuat, tapi materialnya lembek gitu. Begitu ditarik jebol ya sudah selesai. Makanya harus dihitung panjangnya berapa, kuat tariknya berapa. Itu dihitung pakai Excel aja selesai itu. Pakai software juga boleh, cuma kalau di kantor udah dicek kan, kita sebenarnya tersedia software komersial banyak gitu. Tapi kita kadang-kadang nggak yakin, udah cek dulu pakai itu udah hitungan manual gitu kan. Nah, dihitung semua bebannya, nanti ada beban tadi geostatik, beban air, bahkan beban gempa, itu bisa dihitung semua, dimasukkan, dihitung nih, sehingga kemudian kita ketemu satu, internal stability maksudnya di dalamnya dia sendiri. Kemudian yang paling penting juga global stability, karena di luar sistem ini itu ternyata longsornya bisa di luar sini deh ya. Daya dukungnya juga nggak cukup, itu juga jadi problem kalau tidak dicek dengan baik. Gitu ya, ini angka-angka nggak perlu di ini, tapi yang jelas konsep sederhananya seperti itu, sehingga kita tadi mendapatkan panjangnya berapa, kuat tariknya berapa, dan gunakanlah material yang cukup frictionnya, yang kasar. Karena kalau material terlalu halus juga koefisien geseknya kan kecil, sehingga kemudian mudah tercabut. Next, berikutnya. Nah, ini kalau lereng ya, kalau menggunakan perkuatan dasar ini seperti ini, kita juga banyak kerjakan juga. Terakhir itu dengan Amasur juga kalau nggak salah di Padang Cicincin itu berlapis-lapis karena tanah bawahnya sangat lunak. Sehingga kemudian ngitungnya sama, kestabilan momen. Kita belajar gini ya. Lu udah belum ya? Janbu, Velenius. Masih belajar nggak sih?
Masih kan ya? Kalau saya kan kalau zaman kita ngitungnya manual Pak Adi ya. Nggak boleh pakai software. Jadi satu pias kita hitung satu-satu nih. Misalnya ada lereng nih, kita bagi 10 pias, nggak usah banyak-banyak, nanti kertas ujiannya nggak cukup. Ambil satu, kemudian dihitung, ini kan kemudian gaya gesek di slipnya ini, oh ini normal, ini ada yang mendorong, kemudian yang menahan C-nya sama friksinya. Piasnya mungkin kita tinjau lebarnya 1 meter dan sebagainya. Kemudian diakumulatif, oh titiknya ini baru 1, nanti kalau geser lagi, ngitung lagi gitu. Wah itu pening juga, ya, makanya udah banyak software lah gitu. Tapi kalau kita mau belajar mendapatkan feeling, cobalah ngitung secara manual. Feelingnya dulu, oh dapat ya. Jadi ketika nanti output softwarenya keluar, kita punya feeling. Jadi saya selalu sama teman kantor, enggak, cek manual dulu. Karena kalau langsung ke software, kita nggak punya feeling. Cek ke lapangan dulu, cek manual dulu, knowledge kita cukup nggak terkait mekanikanya, baru kemudian gunakan software. Karena software itu ya tidak segalanya lah gitu ya. Software itu kan alat bantu. Kadang-kadang bisa berlebihan, bisa ini, bahkan kalau kan garbage in, garbage out juga. Kalau kita masukin salah datanya ya, wah kita yakin kita udah pakai Plaxis atau pakai apa, tapi masukkan PIN-nya salah, kekakuan stiffness-nya, nilai Poisson ratio-nya kalah ya salah juga hasilnya gitu. Oke, ya kira-kira. Nah, kemudian kontribusi geotekniknya apa? Di sini ada ini komponen yang menahan. Ini kan safety factor, ini momen, seluruh ini jumlah ininya dimomenkan, ada C-nya, kemudian ini adalah beratnya si pias ini, kemudian ditambahkan ada tadi, ini ada kuat tarik berapa yang disumbangkan oleh si geoteksil. 1 lapis cukup nggak? Kalau nggak cukup, tambah lagi. Dan kita sering mengadakan di Lido itu sampai kita bikin 20 lapis Pak. Hitungan konsultannya hebat juga itu, berlapis-lapis, sehingga kemudian kita mendapatkan timbunan yang stabil. Ini kalau untuk slope. Oke, berikutnya. Nah, ini gempa, ini teman-teman kita juga yang bikin. Berarti jadi gini teman sekalian, ketika kita mendesain selalu consider terkait dengan peta gempa ini, karena itu menjadi sangat krusial. Begitu peta gempa misalnya di Jakarta dirubah, itu pengembang pada teriak, karena begitu mengajukan izin, begitu peta gempanya dirubah, itu biayanya bisa berlipat-lipat lebih gede. Jadi jangan sampai salah gitu. Ini juga sama, kita pernah kejadian pada saat belum punya jam terbang, kita pertama kerjakan itu di daerah yang gempanya kecil lah gitu ya. Kemudian tahun 2012 atau dirubah kan, kita menawarnya sebelum aturan gempa turun. Kita kerjakanlah di Aceh Pak. Wah, kita mau bohong gimana gitu kan, akhirnya kita jebol itu, karena perkuatan kita menjadi lebih panjang dan lebih banyak. Kalau enggak, kita enggak ngikutin SNI. Kalau ada apa-apa, kita disalahkan. Jadi kalau engineer itu enak deh. Begitu kita ngikutin code, udah aman gitu. Tapi kalau kita udah tahu code-nya ngomong A, kita ngerjakan B. Kalau ada apa-apa, kita susah ngomong ngelak gitu. Nah ini adik-adik sekalian nanti belajar ya. Ini Pak Idul juga yang bikin kayaknya ya, peta gempa sumber ini. Jadi harus diperhatikan, bacanya gimana nanti tanya Raffi, saya nggak tahu. Pokoknya kalau di Jogja berapa, kalau di Bandung berapa gitu kan. Desainnya, kala ulangnya berapa, nah, tinggal nanti dipakai untuk desain. Kalau dulu ketika saya mulai kerja 2000 pakai peta gempa tahun berapa itu ya, 97 atau berapa gitu ya, itu ini yang gempa dikit. Nah sekarang begitu yang terbaru, ini udah terbaru lagi, ini kan yang udah lama 2017 ya, sekarang kayaknya udah ada yang baru lagi, mestinya harus diupdate ya, 2000 berapa? 2020 harusnya ini enggak, dan ini semakin ini kan, kalau paling rawan kita tahu ya daerah Aceh. Nah ini harus dipertimbangkan ketika mendesain apapun, tidak hanya retaining wall tapi gedung, atau adik-adik nanti sekalian bekerja di bendungan dan sebagainya, itu harus hati-hati terkait ini, karena begitu ada sesuatu itu bisa kita pertanggungjawabkan. Next, berikutnya. Nah ini SNI-nya, NSI ini punya kita yang bisa ada chapter khusus MSI Wall, bisa dilihat komponennya, basic desainnya dan sebagainya. Next, berikutnya. Nah ini proses desainnya sama ya adik-adik sekalian, ketika kita belajar di geoteknik harus tahu pendidikan tanah, harus tahu lab dan sebagainya. Next, berikutnya. Terus, nah ini biasa di adik sekalian. Jadi nanti ketika adik-adik terjun di bidang geoteknik, ini nggak boleh menjadi asing gitu ya. Jangan sampai nanti, Pak, ini SPT-nya 2, wah tanah bagus itu nggak apa-apa, bangun aja gitu. Wah, kacau nih. Jadi rule of thumb-nya harus dipahami gitu. Berarti kalau tanah SPT-nya 10 kayak apa sih? Kalau 20, kalau SPT-nya 1, 2, what does it mean gitu kan? Kalau QC-nya 100,
sama 10 bedanya apa gitu. Sebelum masuk ke desain angka, kita punya rule of thumb feeling gitu. Ini namanya engineering judgment gitu kan. Begitu lihat data ini kita tahu, waduh ini tanahnya bermasalah nih, soundernya begini. Langsung kita tahu. Sehingga kemudian kita lebih care gitu kan. Hati-hati ya kalau bikin apapun, pondasi, bikin dinding penahan tanah, atau bikin apapun lah gitu. Ketika kita udah biasa dengan ini, kemudian kita tahu dengan baik. Kemudian yang kedua adalah beban. Beban juga penting. Oh di atasnya mau dibikin apa Pak? Kolam renang, rumah, apa yang sekarang lagi top lapangan padel gitu ya, atau whatever lah gitu, atau di situ ada beban mesin dinamis gitu kan, dan sebagainya. Ya itu yang harus dicek. Jadi kondisi tanahnya sama bebannya, kemudian itu semua dimasukkan dalam perhitungan kita. Next berikutnya. Nah ini kemudian kita keluarlah data-data seperti ini. Ini mulai dari adbek limit, tanahnya itu soakan-soaknya gimana, sensitif terhadap air atau tidak, tanah merah, pasir bisa digunakan atau tidak. Jadi ini hal-hal yang rutin kita lakukan, termasuk kita mengadakan triaksial, sehingga kita tahu nih, oh V-nya berapa, C-nya berapa, ini ujiannya drain, undrain, nanti kondisi di lapangan gimana. Jadi memang agak kompleks, tapi itu yang perlu dipahami ketika di lapangan, karena penggunaan parameter drain, undrain menjadi krusial ketika menghadapi tanah yang tadi berhadapan dengan air. Oh kalau long term pakai apa ya, drain atau undrain? Nah nanti Pak Asbi yang jelaskan, saya nanti takut salah pasti. Jadi intinya itu yang kemudian ini tesnya apa, yang consolidated atau unconsolidated gitu. Jadi banyak sekali hal yang harus ketika kita menjudgment, karena ketika kita memasukkan data salah, softwarenya secanggih apapun, ya keluarnya garbage juga gitu. Oke ya, berikutnya tahapannya basic design seperti itu, angka-angkanya nggak perlu. Nah kemudian bebannya ini dari standar juga ada, silakan next berikutnya. Nah ini gempa tadi, kalau ulang macam-macam, nanti biar Raffi aja yang jelaskan. Kemudian terkait dengan, kita kalau gempa kan di base rock ya namanya. Base rock itu nggak tahu di Bandung berapa meter, kalau di Jakarta kan 200 meter. Kemudian di bawah, di atasnya tanah lunak atau tanah sedang. Terjadi atenuasi enggak? Ada apa? Propagation wave kemudian membesar atau mengecil gitu. Kalau mengecil rasanya enggak ada ya? Oh ada ya. Kalau batuannya keras mengecil. Sehingga kemudian dikalikan faktor. Oh ya kalau tanahnya seperti ini, lunak dan sebagainya, ini semua ada di standar. Kita ikutin saja. Biasanya normalnya terjadi pembesaran gitu ya, terjadi apa? Amplifikasi lah gitu ya. Oh kalau tanah dasarnya misalnya 0,4 sampai di atas berapa ya? 0,4 sekian gitu. Tergantung jenis tanahnya, semakin keras semakin kecil faktornya. Next berikutnya. Nah, terus saja. Nah, ini hitungan manual. Jadi kita selalu ngecek hitungan manual. Ini agak kompleks ini pakai mono KB dimasukkan satu-satu gitu kan. Sehingga kita ketahuan nih. Setiap layer butuh kuat tarik berapa, panjang berapa, kemudian cek internal, cek eksternal. Eksternal itu nanti setelah jadi barang ini ya, Dek. Ini punyamu tak bongkar dulu ya, Raf ya. Kalau misalnya seperti ini, oh ini kan internal nih udah beres nih. Internal kalau ini pakai ini ya, pakai apa L-shape gitu ya, udah cukup gitu ya, udah oke. Tapi kemudian kita harus cek apakah terjadi longsor di sini, daya dukungnya nggak cukup. Nah itu juga harus kita cek. Ini kan semua kita pelajarin di bangku kuliah lah. Seharusnya tidak menjadi masalah. Sama ketika kita tadi sudah punya blok perkuatan seperti ini gitu ya. Ini saya bikin di sini biar cepat. Nanti kalau bikin di sini nggak selesai-selesai. Nah, masa ini antara kombinasi facing, perkuatan, dan tanah ini kemudian menjadi blok. Nah, blok itu yang kemudian kita cek eksternalnya. Daya dukungnya cukup nggak? Blok ini menjadi semacam gravity. Kan di situ udah dikompact dengan baik, perkuatannya cukup, sehingga internalnya cukup, kemudian kita cek eksternalnya. Kalau cukup, ya sudah, kita jalan. Nah, ini kemudian kalau kita menggunakan Excel, ini nggak bisa dibagi, katanya Rafli nggak boleh nih ya, nanti kalau dikasih tugas nanti pakai ini aja cepat ya, nggak, ini harus ngitungnya manual. Sehingga kemudian kita tahu semuanya, oh kuat panjangnya berapa, kemudian kuat tariknya berapa, safety faktornya berapa, dia oke atau tidak gitu kan, ini safety pull out, ini breaking gitu kan. Kemudian kita menggunakan perkuatan jenis yang mana gitu kan, yang ada kuat tariknya 30, 50, 100 dan sebagainya. Nah kemudian kita ketemu, dan ini per lapis per elevasi ya, per setengah meter kalau nggak salah ini, gitu kan. Nah parameter dimasukkan semua nih, parameternya coba agak geser ini. Nah ini tanah yang reinforced soil, ini yang di tanah yang ditahan, fondasinya, loadnya, back slope itu belakang slope-nya ini kan ada back slope ya. Ini lurus, miring dan sebagainya itu kan ada rumusnya semua ya. Kemudian ini untuk perkuatannya ini ya, misalnya berapa,
pakai yang 100, nanti ada dibagi namanya safety factor. Jadi material perkuatan geosita itu harus dikurangi, di reduction terhadap installation damage, kan namanya pengerjaan tanah kan ada rusaknya, nah itu harus dikonsider. Nah ini ada semuanya ada. Terus ke bawahnya yang gempa, nah ini gempa ini agak ruwet rumusnya, saya juga males lihatnya ada keluar-keluar gitu ya. Iya ya saya, kalau sudah gitu saya nyerah udahlah, kamu aja lah, ini kan hitung KV-nya 0 ya Raf ya. Baru KH-nya ini adalah setengah dari PGA ya. PGA dimasukkan, yang keluar ini apa sih, epsilon atau apa ini saya nggak tahu. Ini 90 itu tinggal didiknya, delta itu kuat GC antara material dengan tanah lah kira-kira begitu. Dimasukkan, ketemu adalah koefisien tengah tanah karena total ini ya, KAA, KAE itu total. Total itu maksudnya statik dan dinamik, geostatik sama sama pseudostatik. Nah, kemudian nanti bisa dibagi lagi tuh. Oh, ini yang geostatik, berarti sisanya yang dinamik gitu ya. Berapa sih dinamik? Kalau yang statik tangkapnya pusat ini di sepertiga, kalau gempa kata ahli di 0,6 H lah kira-kira, hampir di tengah lah kira-kira seperti itu. Nah, setelah ketemu dicek, oke ya sudah, berarti kita merasa nyaman, bisa tidurnya nyak lah gitu ya ketika mendesain dengan. Oke, ini basic desainnya ya, hitungannya. Nah, kemudian untuk cek stability biasanya kita minta bantuan. Saya minta bantuan Rafli minta bantuan Plaxis gitu. Kalau dia sarung ngitung sendiri ya mungkin setahun 2 tahun kagak selesai juga gitu kan. Nah, ini menggunakan Plaxis, parameternya silahkan, ini menggunakan metode stress strain analysis, parameternya lebih kompleks, nanti konstitutif modelnya pakai apa, Moore column atau hardening dan sebagainya. Nah, setelah kita modelkan dengan baik, itu bisa kita keluarkan juga nih tensile strength di setiap perkuatan kita gunakan. Kemudian tersedia berapa sih? Nah, ini bisa juga menggunakan software. Jadi kalau mau advance, kalau mau skripsi atau tesis, mestinya harus lebih advance gitu ya, menggunakan numerik misalnya, kita modelkan dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya ada tambahan stone column, karena beberapa case ternyata ini nggak cukup nih daya dukungnya. Tadi kan global stability-nya nggak masuk nih. Diapain ya gitu? Dibiarkan ya jelas nggak mungkin. Jadi seorang engineer ini kan kalau kadang-kadang gini ya, enggak lah saya cuma bertanggung jawab cuma di atasnya doang gitu. Nah kalau yang salah, kalau ada sesuatu nanti kita yang disalahkan. Maka kita harus ngecek ini bawahnya baik-baik saja enggak ya gitu. Kalau enggak baik apa rekomendasinya gitu. Gitu ya. Next. Nah ini sebelum ke construction. Ada pertanyaan dulu enggak? Ada sekalian? Silakan. Ya silakan. Pakai mic enggak biar di ini. Direkam kan? Kalau saya nggak bisa jawab, nanti dibantu Rahli yang jawabin. Perkenalkan, nama saya Hafiz Pak dari Angkatan 23. Saya izin bertanya, saya tahun lalu sempat ikut lomba geoteknik di mana saya diminta membuat MSC wall setinggi 20 meter. Untuk tanah dasarnya tuh memang sudah keras, namun saya tuh sempat dipertanyakan oleh juri, yaitu desain saya itu punya panjang strip dari si geotextile-nya itu saya buat sama dengan jarak antar horizontal dengan vertikalnya tuh sama. Kalau dari pandangan Bapak sebagai ahli, kira-kira desain saya itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Wah ini pandangan ahli-ahlinya pragmatis saja sebenarnya. Satu, terima kasih ya, bagus pertanyaannya. Dulu lomba di mana dek? Saya lomba di UNS Pak. UNS ya? Lomba desain ya? Iya Pak. Oke, 20 meter yang bikin lomba luar keren juga itu. Bikin desain 20 meter itu nggak main-main, kita Rafli ngerjain setahun itu. Untuk ngecek semuanya gitu ya, termasuk di formnya. Nanti kalau nggak salah ada presentasi kita kira-kira memprediksi walaupun tidak seakurat benar gitu ya. Ini karena menggunakan model 3D, jadi memang pening itu. Karena begitu di running sering kolaps itunya, apa plastisnya nolak juga, nggak mau nyerah-nyerah gitu. Bisa nyerah juga dia. Nah, jadi gini, pertimbangannya secara teoritis, ya kita bisa bikin macam-macam itu. Oh di sini jaraknya, di sini bawah 20, kemudian atasnya mungkin 22 cm, sesuai dengan hitungan gitu kan. Atasnya lagi mungkin 27, nanti kasihan tukangnya. Ya gitu ya. Jadi pertimbangannya ada dua. Kalau kita hanya mempertimbangkan teoritis, oh ini harus optimal benar nih, maka jaraknya harus setiap layer beda. Karena kan setiap layer itu kan pasti lateral pressure-nya beda-beda. Nah, coba kembali yang itu, yang Excel tadi.
Lah kalau beda-beda pening nanti kasihan. Pak ini habis 20 cm di atasnya berapa ya? Pak di atasnya 23. Waduh ngambil meternya 23 cm. Wah nangis itu nanti yang masang kasihan. Jadi ketika kita mendesain, adik-adik nanti ketika mendesain sebagai engineer itu dipertimbangkan walkability-nya. Itu satu ya. Jadi ketika mendesain, Pak kenapa saya harus bikin sama semua, misalnya 50 cm semua? Ya itu kepraktisan. Ketika di lapangan pokoknya 50 cm ada perkuatan. Kan kalau kita ngompek tanah, itu kan ya rata-rata ya 31 kita sebar tanahnya, kemudian kita kompek kira-kira jadi 25 gitu. Sehingga kalau kita kerjakan misalnya setiap layer itu katakanlah 50 cm, itu menjadi practicability-nya mudah di lapangan. Walaupun mungkin saya tahu, Pak ini berlebihan, seharusnya di elevasi ini tidak 50, over nih. Harusnya jaraknya jadi 60, padahal di bawahnya 50. Tukangnya nanti pusing, baca gambarnya pusing. Nah itu pertimbangannya itu. Jadi pertimbangannya secara teoritis bagaimana, kemudian praktikabilitasnya seperti apa. Ini coba nanti ya, yang mana Raf? Yang ini panjang, dapatnya berapa ini? Aktualnya? Enggak, aktual hitungan teoritisnya. 10,08. Oh ini kan kamu, ini yang LA atau LE sih? LA. Nah LA-nya kan macam-macam nih. Nah kalau kita nggak bulatkan kasihan. Jadi memang harus digampangkan lah gitu ya. Sehingga kita bulatkan misalnya, oh jaraknya per 50 cm ya gitu. Nanti panjangnya yang apa paling enak dibikin sama. Tapi kuat tariknya kita bisa bikin beda. Bisa. Jadi tergantung. Nah kemudian apakah panjangnya harus sama? Teorisnya seharusnya enggak. Biasanya bertahap nih. Tergantung nih. Ini kadang-kadang saya feeling saya agak ragu juga. Kadang-kadang kalau ketika sudah jadi blok tadi ya, saya katakan tadi ya. Kita ngitungnya gesernya itu utuh di sini, Pak. Jadi sehingga kemudian kadang-kadang di bawah itu panjang banget perkuatannya. Padahal menurut saya ini kan geseknya udah terjadi gitu kan. Kita nggak perlu mempertimbangkan shear-nya karena yang menentukan panjang itu kadang-kadang shear-nya kamu nggak ngitung itu ya. Di sini ada manual shear-nya ya, nggak ada ya. Kita ada di Excel juga. Semua kita cek pakai Excel semua pokoknya. Nah, kemudian ketemulah itu. Nanti ada contoh desain yang bawah itu panjang karena si owner-nya minta begitu, Pak. Tingginya 20, bawahnya itu berapa? Si Fajar itu yang ngerjain. Berapa Jar yang bawah Jar? 24 meter ya? 26. Yang Suraya lah itu. 26, tingginya kan hampir 20 ya. Bawahnya sampai 26 meter gitu. Sebenarnya kalau dihitung teoritis mungkin nggak perlu, tapi ya sudah. Akhirnya kita ya lumayan gitu. Nah, kira-kira gitu deh ya. Jadi nggak ada yang salah. Tinggal engineering judgment kita, kemudian yang penting walkability-nya, dan kemudian mencari yang optimal sehingga secara cost-nya itu masuk. Ya paling ekonomis lah, kan ini dibandingkan dengan konvensional. Oke silakan kalau ada pertanyaan lagi. Pak, sama saya ada pertanyaan Pak. Kalau untuk idealnya untuk MSC wall itu digunakan untuk sampai ketinggian timbunan seberapa ya Pak kira-kira? Nggak ada batasnya deh. Jadi ada juga satu case sampai ratusan meter, cuma ya tadi nggak stack. Kalau kita belajar, saya lupa di case-nya di mana, di Cina, di mana gitu, itu tinggi sekali, 80 meter kalau nggak salah. Cuma dibikin 3 tier. Jadi 20, 20, nanti 20 lagi gitu. Jadi supaya secara psikologis enggak. Karena gini, kalau satu tier itu nanti di bawahnya menjadi panjang sekali gitu. Ya tinggal dihitung saja gitu. Kemudian membutuhkan perkuatan berapa kuat tuh gitu. Nah, nggak ada yang ideal. Tapi yang jelas kalau misalnya gini, saya coba ada desain menggunakan metode konvensional ya, gravity, L-shape, katakanlah tinggi dinding 30 meter. Gravity deh. Itu sizingnya pasti gede sekali. Dan begitu sizingnya gede sekali, adik-adik perlu fondasi yang gede juga. Nah kalau ini, nanti di belakang ada. Nggak perlu fondasi tiang, karena apa? Momennya nggak ada. Nanti semoga nanti ketemu ya gambarnya. Perbandingan bagaimana kalau MSC wall sama konvensional. Secara mekanika tekniknya gitu ya. Jadi nggak ada ideal deh. Bisa kamu desain semua. Kamu hitung, bisa. Tinggal konsekuensinya ini walkability-nya gimana. Kalau kita nimbun 100 meter gitu. 100 meter ya gitu kan. Bisa dihitung bisa gitu. Tinggal perkuatan di dunia kan mau narik. Kita pernah sampai 1000 berapa di Pacin itu 1600 kilonewton per meter lebar. Jadi material itu perkuatannya kalau 1600 berarti 160 ton per meter lebar, ditarik baru putus.
Kalau yang umum kan kita gunakan ya paling 100, 150. Nah ini ada yang kemarin butuh dipacin karena tanahnya lunak sekali, kita butuh sampai 1.600 kilonewton per meter. Dan kita tarik dan hasilnya segitu. Nah ketika ditarik 1.600, ya kita nggak boleh pakai semua. Karena 1.600 itu kan ultimate tensile strength, instantly pada saat dites. Nah ketika barang itu ditaruh di lapangan, akan terjadi proses reduction. Satu, ketika ditimbun, cacat, kita harus kasih reduction. Kemudian kedua, kalau misalnya itu ada chemical problem, kita harus reduction lagi. Nah yang paling penting ketika berhadapan dengan material geosintetik atau plastik adalah creep. Creep itu adalah perilaku material ketika dibebani konstan untuk jangka waktu yang sangat panjang. Itu juga kita harus reduction. Sehingga kadang secara umum, itu yang kita gunakan itu hanya sekitar 40% saja dari ultimate tensile strength-nya. Nah, ini deh kalian, ini ketemu ya. Jadi kalau kita menggunakan L-shape, pakai ini aja kali ya. Ini saya bikin yang gede ini satu. Biar contohnya ekstrim, Pak. Kalau kita menggunakan yang itu, gravity wall gini ya. Ini kan jadi beban semua ya. Ya kira-kira gitulah. Kira-kira visualnya. Ini udah saya bikin seharusnya nggak kolaps seharusnya. Kecuali ada extra load. Oh, ternyata nggak kuat juga. Nah, ini kalau kita menggunakan gravity wall, maka seluruh bebannya, ini beban ini tanahnya, belajar momen ya. Kan tadi tekanan tanah geostatik, ada tekanan air, tekanan gempa, kan kemudian mendorong barang ini ke depan. Maka seluruh bebannya ditumpuk oleh tu ini, dimomenkan di tu ini. Bayang ya? Nah ini, semuanya terkumpul di sini. Ini juga L-shape, ini bukan perkuatan ya, ini adalah kuat aktif. Kalau menggunakan L-shape semua tertumpuk di sini, ini juga sama, ini kasusnya seperti ini, cuma kebalik. Ya dibalik sama aja. Nah, sehingga kemudian ketika kita punya momen gede di sini, yang terjadi adalah, yang kita perlukan adalah fondasi yang gede juga. Berarti ini membutuhkan yang panjang sekali deh betonnya. Nah, kalau panjang kalau tipis ya patah. Dan kemudian ketika ini berarti perkuatan ini reinforce-nya harus gede nih karena di sini titik lemahnya. Begitu ini patah, ya udah selesai. Nah, kalau kita menggunakan perkuatan ini yang tadi dibikin Mas Rafli, ini momennya nggak ada deh, momennya terdistribusi di tadi di pias-pias satu tadi ini. Kebayang ya bedanya ya, secara mekanika ya. Jadi itu keuntungannya di situ. Ketika kita membagi beban kehidupan kita kepada teman-teman, di sharing gitu ya, cerita curhat gitu kan, minimal bebannya berkurang dikit lah gitu kan. Ini sama, jangan ditanggung kalau punya masalah, jangan dipikir sendiri. Berbagi sama orang tua, sama siapa gitu, supaya kemudian beban kita menjadi sedikit berkurang lah kira-kira gitu. Nah ini juga sama, sehingga ketika di sini tidak ada momen gede, maka kita tidak memerlukan fondasi gede. Nanti di construction ada kita cukup pakai fondasi tapak saja, kita nyebutnya leveling pad lah gitu, supaya dindingnya itu rata. Kita nggak perlu pakai pancang macam-macam. Ada beberapa case kita menggunakan cerucuk lah gitu, karena mungkin sangat lunak sehingga takut turun nggak rata differential settlement, kemudian kita kasih dolken atau apa gitu ya, supaya kemudian dindingnya baik-baik aja gitu. Nah, kalau seperti ini terdistribusi deh, ini pias tadi gitu ya, sehingga momennya kecil, kita nggak perlu fondasi kecil, ya sudah. Kemudian betonnya ini beton praktis saja. Kalau ada sekalian menggunakan tadi ya, hitung gravity wall misalnya 20 meter gitu, itu sizingnya gede. Dan itu berat sekali, pengerjaannya susah gitu, dan itu membutuhkan fondasi yang dalam. Nah ini kira-kira konsep perbedaannya, tadi sampai mana Rob? Saya nggak tahu ininya. Sebelum construction ya. Oke, nanti sebelum masuk construction, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan basic pengertiannya aja, bagaimana mechanical stability earth wall itu konsep, nanti kemudian cara masangnya gimana gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada? Silakan. Mic-nya mana dia tadi? Ini. Jangan nyuruh Pak dosen dong. Nanti kurang aja dikasih. Kamu. Silakan deh. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Friendly, angkatan 2023. Tadi terakhir Bapak jelasin bahwasannya kalau Bapak pernah ada kasus yang mana tekanannya sangat besar karena itu tanah lunak. Nah, tanah lunak tuh berhubungan dengan lempung, yang mana lempung itu dia
kekuatannya bergantung pada kohesi tanah dan sudut gesernya sangat kecil. Nah, tadi kan kalau misalnya kita pakai geogrid atau geotex adalah dia mengandalkan friction angle antara geogrid dengan tanah. Nah, sedangkan tanah lunak kita itu friction angle-nya kecil banget. Nah, yang saya bingungkan adalah kok bisa suatu geotektil atau geogrid bisa menahan tanah itu bergesekan, sedangkan tanahnya itu gesekannya kecil banget. Terima kasih. Ya, makasih ya. Jadi makasih. Jadi gini, bedakan ya kalau tanah dasar ya sama tanah timbunan. Kalau tanah timbunan, maka kita harus memilih, namanya selected backfill gitu ya. Tanah timbunan di sini, ya di sinilah, di sini. Ini di sekalian, ini nggak bisa kita pakai lumpur atau tanah yang jelek di tanah timbunannya. Ya, ini kan tanah timbunan yang kemudian bisa kita pilih. Jadi sebelum, tadi kan udah ada tesnya tuh di grafik-grafik gitu. Ketika sebelum kita menentukan, Pak, quarry ini boleh ya, maka kita harus tes dulu. Ya, gamanya berapa, V-nya berapa, C-nya berapa, CBR-nya berapa. Kalau tidak memenuhi kriteria, kita tolak. Ini nggak bisa untuk tanah timbunan. Jadi backfill ini nggak boleh tanah sembarangan, tapi tanah yang udah kita pastikan akan berperforman baik. Parameternya, engineering-nya ada. Nah pertanyaannya kemudian, kalau tanah dasarnya yang jelek, ya kita perbaikin dulu. Nanti kan ada kuliah perbaikan tanah ya. Pakai apa nih? Tanahnya seed, clay, pasir, lepas, atau dan sebagainya. Perbaikannya macam-macam kan? Supaya kemudian sedemikian rupa ketika kita perbaikin tanah ini di bawah, itu kuat menahan timbunan desain kita. Kita mau nimbun berapa ya? Abutment kita misalnya 10 meter, tanah dasarnya cukup enggak? Daya dukungnya, enggak cukup. Nah kemudian tadi lari di depan tadi kita improvement-nya pakai apa? Kalau tanahnya ada berapa case ya, kita di Pantai Indah Kapuk bikin juga di vakum reloading dulu. Kalau nggak salah kemarin ya kuliah vakum reloading. Supaya kemudian daya dukungnya membaik, konsolidasi behavior-nya baik. Maka tanah dasarnya kita break. Jadi mau tanah jelek kayak apapun ya sudah kita perbaiki dulu sebelum kita melakukan proses penimbunan. Kalau nggak bisa Pak, ya sudah paling sederhana kita pakai mini pile. Beberapa case kita juga lakukan menggunakan mini pile. Supaya daya dukungnya ketika tanah timbunan itu masuk tidak kolaps. Jadi dibedakan ya deh ya. Jadi kalau tanah timbunan harus selected. Jadi nggak udah pakai tanah asli, ada juga beberapa tanah asli bagus. Kita mengerjakan banyak abatment di Jalan Depo Antasari menggunakan tanah setempat. Kebetulan tanah tempatnya bagus, tanah merah, warnanya merah ya. Tapi itu C-nya bagus, C-nya sekitar 15 kalau nggak salah, V-nya bisa sampai 26-28 derajat. Ini bisa dipakai, udah kita pakai dan alhamdulillah so far so good gitu. Sampai berapa tahun nggak ada masalah. Walaupun ada orang bilang jangan tak pakai tanah merah, enggak. Tanah merah itu sebenarnya bagus asal kita cek dulu, kemudian pada saat proses pengerjaannya itu juga dicek. Water content-nya berapa? Dipastikan, kita harus ngompak ketika water content-nya katakanlah optimum water content ya, OMC-nya 24. Ya sudah kita jaga sekitar itu, plus minus 10% oke lah gitu. Nah, selama itu kita jaga insya Allah hasilnya bagus. Jadi kira-kira gitu ya. Ada lagi? Satu lagi? Belakang? Yang cewek? Ada pertanyaan? Question? Sebenarnya kalau biasanya kita bawain tumbler Pak kalau tanya. Kalau ini tumblernya cuma saya bawa buat saya sendiri. Kelupaan bawa tumbler. Oke ya, kalau nggak ada kita lanjut ke construction tadi ya. Mana tadi? Ini cepat aja karena ada beberapa case yang menarik. Kalau construction cepat aja lah, itu kan proses pengerjaannya. Nah di situ. Nah ini terus ini challenge-nya sama ya tadi ya. Nah ini rapet gitu kan, ini dari sekalian. Jadi seluruh ini nggak ada pekerjaan di sini nih. Ini hanya stok material. Sebenarnya kalau misalnya kita udah bekerja di sini, udah begitu naik satu stack, kemudian seluruhnya bekerja di dalam. Kalau bayangkan kalau ini teman-teman ketika bikin ABT, ini kan harus ada perancah di luar. Nah ini juga masalah kalau space-nya terbatas. Kalau space-nya gede ya udah. Tapi kalau space-nya ini aktif, wah pusing itu. Nah menggunakan sistem ini, nah ini seperti ini juga sama, ini nggak tahu di mana, di Aceh atau di mana. Ini tadi yang kita sebut sebagai fondasi tapak untuk naruh facing-nya. Next berikutnya. Nah ini sama, jalannya aktif gitu ya, kesenggol mobil ya lumayan nih. Ini pertama seperti itu. Next, saya aja deh. Nah ini di mana ini?
Oh ini yang mepet rumah ini di Balikpapan kalau nggak salah ya. Iya benar ya. Nah ini juga nempel sekali, kita deg-degan juga nih. Naik koles kita yang pusing. Tapi alhamdulillah udah 8 tahun atau lebih itu ya. So far so good lah gitu ya. Mepet sekali untuk perumahan kalau nggak salah. Dan tanahnya adalah sangat korosif. Jadi kita sempat pusing itu kebetulan tapi menggunakan geogrid. Jadi depannya menggunakan wear mesh untuk apa? Ya sekaligus foam box lah gitu ya. Kemudian pakai geogrid yang berlipat. Itu wear mesh-nya hancur, Pak. Tapi untuk pakai geogrid kalau enggak kita pusing. Kan kita ada yang menggunakan strip kan. Kalau strip kan berarti facing-nya harus tetap ada karena kan nyantol di frame-nya. Nah, untuk case ini kebetulan kita menggunakan geogrid. Kita wrap around lagi. Kalau enggak, tanahnya bisa. Karena saya nggak tahu tanah di Kalimantan, hati-hati di Kalimantan itu sangat korosif. Karena tanahnya sangat asam ya kalau nggak salah. Itu bahasa ya. Wis pokoknya tanah di sana ampun dah. Itu wear mesh itu bisa remuk bener kayak kertas. Nah, ini ya ini saya ceritakan, ini rumahnya sedang bangun longsor. Pak kenapa enggak dari awal sih gitu kan, kita enggak repot. Dulu baik-baik saja Pak, kita potong. Tadi cerita di awal kan, ketika kita motong lereng, hati-hati. Setelah 3 bulan, 2 bulan, itu bisa masalah. Oh baik-baik saja, nah benar begitu sudah confiningnya hilang, jadi kan itu lereng ya. Kalau kita potong, seperti ini kan kita potong gitu ya. Ini kan confiningnya hilang nih kalau kita hilang. Nah padahal kita udah belajar tadi kan, kuat geser tanah C plus sigma, bukan tahu sigma ya, sigma tangan delta. Ketika kan confiningnya hilang, kuat gesernya hilang. Nah ini juga setelah beberapa saat dibangun nggak baik. Nah begitu koles baru bingung. Akhirnya kita harus bersihin, motong. Ini pakai eskavator yang kecil nggak salah yang 10 ton ya. Kalau yang gede nggak bisa masuk gitu. Nah ini bekerja di Aero. Nah ini juga sama tadi kecil ini frontednya. Orang masih bisa bekerja di sini, madetin. Kita masih bekerja di dalam, jadi tidak saling mengganggu. Nah ini kalau malam udah biasa lah ya, kalau kontraktor nanti siap-siap kerja malam. Kemudian ini perkuatannya. Nah ini menggunakan tanah merah, ini kalau nggak salah di Depo Antasari ya. Ini semua menggunakan tanah setempat dan tanah merah. Jadi tanah merah itu kan seed clay-nya berapa Raf? Cukup tinggi ya, 80% ya. Pasirnya ada sekitar 10-15%. Ternyata well perform gitu ya. Hampir semua, kemudian kalau di Jakarta kan nyari sir itu mahal. Adanya di Rumpin itu udah ke arah mana itu? Gunung Sindur situ ya, di arah Bogor. Dan stoknya nggak banyak, sehingga udah pakai tanah setempat, bisa nggak? Ya bisa Pak, kita tes dulu. Begitu masuk, ya udah kita bisa, yakin. Nah, hanya problemnya, pusingnya kalau musim hujan datang. Begitu di compact, kehujanan, nangis kita, nggak bisa kerja kita, udah tutup, kita tinggal pulang dulu gitu. Sampai kemudian water content-nya cukup kering lah gitu ya, baru kemudian kita bisa compact lagi. Nah kemudian gempa, nggak perlu saya ceritakan ulang. Nah ini yang sistem geoframe, metodenya ini yang pelaksanaan aja langsung Raf. Yang konstruksi aja, tahapan konstruksi aja. Oh ini ya, oh iya. Nah ini pondasi, kalau misalnya pondasinya ini sungai kalau nggak salah ya, depannya sungai kalau nggak salah, apa sini ya? Ini di mana saya nggak tahu. Hah? PGV ya? Nah ini kita kasih ini dulu, gabion dulu untuk mendapatkan porositas air yang di bawahnya cukup gitu ya. Karena sekali lagi urusan air harus kita handle paling awal sebelum bikin apapun. Baik itu mata air maupun air hujan maupun justru ini di sungai ini masalahnya. Nah kemudian ini masang frame setelah selesai, ini pakai yang galvanized frame kebetulan facingnya, kemudian kita pasang geogridnya, kebetulan pakai geogrid, kemudian kita wrap around gitu ya, pakai geotekstil bawahnya untuk memisahkan. Ini kan setelah batu tanah setempat. Kalau ini diputar aja, jadi tidak ada impor. Jadi batunya yang impor, kemudian tanahnya menggunakan tanah setempat kita putar, kita ngambil dari sana, dari sini, kemudian kita taruh di tempatnya. Nah setelah ini kalau nggak salah yang lapis kira-kira kena air, kita selalu mensyaratkan yang free drainage, yang granular. Karena kalau menggunakan tanah merah, kena pasang surut, itu pusing itu urusannya. Sehingga yang ketika tanya, Pak ini banjirnya, kadang kita nggak punya data, tanya orang setempat, ini banjir yang pernah kejadian sampai mana Pak? Lepas ini Pak, ya sudah, yang itu pakai sirtu ya gitu ya, yang sisanya pakai tanah merah nggak apa-apa. Gitu. Jadi biasanya kita menggunakan rule of thumb seperti itu, karena untuk menjaga. Karena kalau tanah merah kena basah kering, wah, bubar kita. Nah itu juga harus menjadi concern sekali ya. Kemudian yang paling penting adalah QC, Sencon kan belajar ya, Sencon ya.
Misalnya kita compaction Proctor atau standar atau yang modified, gamma berapa, ini berapa, kita tes. Minimal kita harus capai angka 90 atau 95% gitu. Karena kalau nggak dapat, berarti kita nggak dapat nih, nggak sesuai dengan desain, makanya harus kita kontrol. Setiap lapis sebelum kita naik berikutnya, maka kita harus cek kualitinya. Nah ini berikutnya berlapis-lapis gitu, pekerjaannya berulang gitu ya, sampai ketinggian. Dan kadang-kadang lahannya sempit, kita harus pinter ngatur. Ini mana dulu ya, ini dulu gitu ya. Nah ini engineering judgment juga penting, construction method gitu ya, supaya kemudian finishnya bisa kita kerjakan sampai selesai dan kita bisa mengatur nih, stok tanah ditaruh mana dulu ya gitu kan, supaya kemudian tidak mengganggu, jangan sampai ditaruh semua kemudian kita nggak bisa kerja. Nah ini metode construction juga penting gitu ya. Nah ini finishing, biasanya kalau yang hijau ya kita tanami rumput, kalau beton ya sudah kita biarkan aja gitu ya, casingnya. Nah ini metodenya, kemudian, kok balik lagi. Ini video ya. Ini nah ini agak panjang ininya, gempanya dihitung, terus jalan terus. Nah ini berlapis-lapis ya, beberapa terasiring kita kerjakan semua, desainnya, bebannya dan sebagainya. Ini belajar praksis ya mestinya ya. Semoga ya. Bisa juga menggunakan Geo Studio dan sebagainya lah, bisa lah, terserah ininya. Nah ini metodenya, tadi sama seperti ya. Oke lah, kita skip aja karena masuk ke case study aja. Nah ini satu case study, ini yang enaknya yang mana ya? Yang Suralaya deh boleh. Ini yang GSRW sama, ini sebentar aja, ini yang pakai panel beton, coba berikut ini aja. Apa? Nah ini fabrikasi, kemudian ya kalau beton memang punya PR untuk nyetak panelnya. Dan biasanya kalau jauh dari workshop, moldingnya yang kita bawa. Jadi kalau nyetak di workshop kita kemudian dibawa terlalu mahal logistiknya. Mending moldingnya dibawa, nyetak di tempat, kemudian tinggal dipindahkan ke lokasi pemasangan, itu jauh lebih efisien. Next berikutnya. Nah ini ngecornya, kita moldingnya banyak, kita ini kan. Nah ini setelah selesai diangkat, setelah nggak nyampe sehari ya, 12 jam kalau nggak salah, kita lifting, kita pindahkan ke stockpile. Nah ini stockpile-nya, kemudian mulai masang leveling pad, terus, nah ini leveling pad tadi, terus ini tadi udah diukur, di mark, alignment-nya harus dipastikan, mau kurveng, mau belok, mau lurus, terserah, ngikut aja. Next berikutnya, nah ini mulai pasang panelnya. Nah ini yang tahap pertama, ini perlu perancah, hanya satu layer di awal. Nanti setelah awal kan kemudian pasang perkuatannya ya, itu kemudian udah kepegang. Untuk tahap berikutnya udah nggak perlu kerja dari depan, semuanya dari belakang. Nah seperti ini udah nggak ada aktivitas di sini, ini mau mobil lewat, mau apa, itu beres. Kita hanya memerlukan tahap awal aja karena belum ada punya pegangan kan, maka harus di stack depan belakang. Setelah selesai, kemudian udah ada perkuatannya, panel ini udah berdiri. Nah panel berdiri di belakangnya untuk tumpuan panel di atasnya. Demikian seterusnya. Nah ini panjang sekali, 800 sekian meter, sehingga kita kasih dilatasi. Next berikutnya. Nah ini kalau ada pipa macam-macam itu bisa kita tembuskan saja. Tapi biasanya kalau pipanya takut pecah, kita tutup beton lah gitu ya. Karena kan overburdennya tinggi sekali, 20 meter gitu. Next berikutnya. Ini filter cloth, ini jadi antar panel itu kan, jadi gini, kalau segmented ini bukan beton ketemu beton. Tapi ada namanya karet ya, EPDM, karet EPDM, supaya kalau terjadi pergerakan itu nggak gesekan beton dengan beton, tapi itu fleksibel, beton, karet, ya tumpuan lah gitu ya. Nah kemudian karena itu bercelah, supaya tanahnya nggak keluar, maka harus dikasih filter. Kita pakai geotekstil aja, sehingga kemudian tanah yang di dalamnya tidak keluar ketika ada rembesan air dari belakang. Nah ini pekerjaan pemadatan, ini spreading backfill-nya, ini sudah mulai naik, ini kebetulan areanya cukup gede gitu ya. Kemudian yang depan ini karena bebannya gede dan belum ada perkuatan yang cukup, maka harus menggunakan pemadat yang lebih kecil. Supaya apa? Kalau ini terlalu gede, ini nempel di sini, ini tembok dindingnya bisa kedorong gitu. Jadi dijaga sekitar mungkin 1,5 meter ya, 1 meter lah ya, 1,5 meter.
itu cukup menggunakan, bahkan beberapa case kita menggunakan stamper saja. Karena di ujung sini enggak seperti gambar tadi ya, keruntuhan tadi ini tidak mengconfining, tapi ini menjadi beban. Jadi kalau misalnya katakanlah compactionnya less gitu ya, less maksudnya lebih kecil, ya enggak masalah. Tapi yang di belakang ini harus sempurna, karena kalau di depan ini ya sudah, ini hanya masanya saja, karena kan tadi keruntuhannya di dinding, kemudian keruntuhannya di sini kan nempel sama temboknya gitu. Jadi kira-kira gitu, sehingga kemudian kompleksnya ketika kualitinya mungkin sedikit lebih rendah itu masih bisa kita kasih toleransi. Nah ini detail-detailnya gitu ya, sambungannya, kemudian ini kebetulan kita menggunakan strip ya, menggunakan GI strip, kita produksi sendiri. Kemudian ini sambungannya, ini juga kemarin kita tesisnya engineer kita juga ngetes ini kalau tarik gini kuat nggak ya, kalau nggak kuat pakai metode apa. Nah itu juga kita sekolahkan juga Pak. Biar kita yakin, kalau nggak yakin nggak usah pakai, akhirnya kita nggak yakin, sekarang kita nggak boleh mengadakan sambungan di tengah Pak. Sebelumnya kita sembrono, sambungannya di sini enggak, sekarang default karena hasil tesis itu menyatakan ini sambungannya tidak baik, akhirnya kita ngalahin produksi stripnya itu harus pas, kurang lebih pas di ujung berhentinya gitu, sehingga kemudian tidak menimbulkan problem karena gini, material perkuatan itu problemnya di connection. Kalau material sendiri ditarik kuat cukup gitu, tapi kalau di sambungan itu titik lemahnya, sehingga kemudian sambungannya kita kumpulkan di belakang, sehingga kan full mendapatkan confining, kira-kira begitulah. Nah ini yang tantangan kalau bentuk curve, ini rapat sekali, ini memang PR sekali, ini panjangnya yang layer kedua mungkin masih 26 ya jari ini ya, ya Raf ya, 26 ya, 26, terus atas. Yang belakang mana Pak? Oh enggak, ada angkornya Pak. Coba tadi sebelumnya ada enggak gambar? Nah ini ada angkornya di sini Pak. Sebenarnya lebih pada saat saya bikin tugas akhir saya coba hitung, cuma kesulitan juga, ini pakai apa ya gitu ya. Akhirnya dalam desain kita abaikan. Jadi lebih ke metode supaya apa? Nanti kalau ini dari teorinya Kokusho. Ada namanya pre-stressing. Jadi material ini enggak ada pas masang gitu ya. Material itu harus tegang Pak. Dikasih pretension dulu. Karena gini, kalau misalnya material itu kita lay down gini aja, kemudian kalau ada beban, dia kan perlu mobilisasi force, sehingga takut terjadi deform. Nah, supaya tidak ada deform, ininya kita kencengin, kita kasih tension dulu. Nah, menggunakan material ini ternyata bisa. Kalau menggunakan geogrid agak susah, Pak. Karena butuh alat dan nariknya kan planar nih. Agak repot, sehingga kemudian kita lebih suka menggunakan ini karena lebih mudah di pretension dan perform dindingnya menjadi bagus. Karena sebelum ditimbun, seolah-olah dinding itu sudah kita pretension ke belakang. Sehingga begitu ditimbun, langsung bekerja, dia udah nggak maju lagi, kira-kira gitu. Jadi kalau teman-teman di lapangan nggak di pretension, biasanya temboknya problem itu, menjadi menjadi maju. Kira-kira gitulah ya. Ini metodenya, yang tadi, yang curve. Nah ini yang menjadi tantangan ini Pak, karena curve itu kan cenderung bahasanya ya ngembang gitu. Ini biasanya problematik kalau kita ketemu yang lengkung begini. Kalau lengkung ke dalam lebih enak Pak, karena bentuknya semakin gigit gitu ya. Nah ini yang straight line nggak masalah. Nah ini yang enak ini, karena perkuatannya cenderung walaupun ini menjadi lebih nyebar, tapi kemudian ketika dia ketekan, ini modelnya 3D ya, nanti kalau ada yang mau ngambil boleh, perilakunya pasti beda sama yang outward sama inward gitu ya. Kalau inward kan ya semakin ketekan gitu, jadi nggak masalah gitu. Nah ini case study-nya, ini tadi case study ya, ini udah saya presentasikan di conference gitu ya. Alhamdulillah mendapatkan respon yang baik, ini tingginya totalnya 19,5 atau hampir 20 meter lah yang paling tinggi, kemudian gradual ke samping lebih rendah. Nah ini case-nya sama kita hitung, kemudian daya dukung tanahnya, kemudian besaran gempanya. Nah ini yang bikin pusing memodelkan ini. Nah ini dia sekalian ya, yang saya tadi, yang bawahnya panjang, pendek gitu ya. Ini cukup panjang ini prosesnya. Kenapa sih? Saya berpikir enggak, ini kan shear-nya kan udah shear tanah gitu. Ternyata nggak mau, tetap default-nya, karena default aturan M kita itu ya ini menjadi blok gravity. Ketika kita menghitung sliding,
Ya sudah, ini dihitung semua, ini menjadi sebuah blok ini, sehingga kemudian kenapa bisa panjang di bawah, ya karena slidingnya. Kalau pull outnya ini berlebih-lebih, karena kan garis longsornya begini kan. Biasanya kita menggunakan pendekatan trapesium lah ya, trapesium. Nah ini kan menjadi full. Yang atas itu memang kemudian di belakang garis longsor ya, sehingga kemudian butuh panjang yang lebih. Cuma kalau di sini kan full. Tapi karena geser, sehingga kemudian kita mendapatkan panjang yang lebih banyak. Nah kemudian sama Mas Raffi dibikin model nih yang pakai 3D gitu ya. Bahkan perkuatan yang zigzag itu juga dimodelkan secara 3D. Nah kalau tertarik silahkan pusing. Kalau yang sudah umur nyerah suruh yang ini aja, mahasiswa aja gitu. Nah gitu ya, kita modelkan, dan ini yang menjadi challenge ini adalah sekitar 19, hampir 20 meter lah ya. Nah kemudian pada seluruh umur operasional, saya lupa 15 atau 20 tahun, itu menanggung faba. Faba itu bekas bakaran batu bara ya, sampai 60 meter. Sehingga kemudian kita harus mensimulasikan sampai the end of the operation gitu kan. Sehingga memang ini dicek. Kemudian setelah dicek, bertahap ya, kalau Plaxis kan nggak bisa loncat, jadi pakai staging. Nah ini stagingnya, ketika ini selesai ban wall-nya, kemudian ini selesai seluruh fabanya, ini setelah ada sedatik, ketika kita memasukkan beban gempanya. Aman nggak? 1,2, boleh nggak? Boleh, kalau gempa itu kan 1,1 ya, SNI ya. 1,1 berarti boleh. Oke, berarti masuk desainnya, kemudian kita berani kerjakan gitulah. Nah kalau yang ini harus di atas 1,6, kebetulan ngepas gitu ya. Kalau yang ini yang cuma ban wall-nya saja, ya seharusnya relatif. Ini udah masukkan ada beban merata ya di ban wall-nya. Nah ini yang tadi perkuatannya yang dibedakan, karena kan kalau panel itu kan jaraknya udah fix. Ini masalah workability-nya. Kalau panel kemudian level pertama ini jaraknya sekian, atasnya sekian, yang ngerjain ini pusing. Sehingga kemudian udah kita jaraknya sama semua, tapi kuatnya yang kita variasikan itu jauh lebih mudah. Pokoknya layer 1 sampai 10 pakai 100 kN, nanti berikutnya pakai sekian kN berikutnya. Itu masalah workability-nya aja. Nah kemudian tadi sudah sama, kita bisa ngitung, ceknya aman ya, ini tersedia tensile strength setelah dikurangi oleh reduction factor. Ini yang aktual terjadi. Ketika masuk di dalam ini ya sudah, material kita theoretically tidak akan pernah putus gitu ya. Karena sudah jauh lebih rendah dibanding stres yang terjadi. Kira-kira seperti itulah. Nah ini cross section nanti kalau mau ini belajar sama Mas Raffi untuk mendesain ini pakai model 3D. Kemudian, nah kita pernah coba iseng itu maksudnya menyocokkan gitu kan, kita monitoring tuh. Ada yang meleset, ada yang pas Pak. Ini juga pembelajaran yang menarik. Bagaimana, kan gini, model itu ada dua ya, model fisik sama model numerik. Model fisik berarti kita bikin scaling, kalau numerik ya pakai model matematika gitu ya. Nah, Plaxis model matematika kita coba simulasi. Kan kita punya monitoring tuh per hari ini. Ini deformnya berapa gitu ya, gembungnya. Itu tetap gembung Pak, nggak bisa nggak gembung. Ternyata gembung juga, tidak bisa 100% straightly gitu. Ternyata ada beberapa section yang kemudian mengalami deform. Jadi panelnya maju Pak. Tapi dalam SNI kan udah dibatasin. 1 per berapa saya lupa lah. Kalau selama masuk ya kan standarnya masih boleh. Berapa? Per 75 lah gitu. Jadi kalau masih masuk nggak apa-apa gitu. Nah ini kan maju gitu. Nah kemudian kita monitor, kemudian kan kita model Plaxis. Kita coba kotak-kotak. Nah beberapa STA ternyata bisa sinkron. Berarti model kita di titik ini pas gitu. Titik lain mungkin parameter tanahnya beda, kita nggak tahu juga. Akhirnya nggak sama juga. Jadi inti dari pemodelan kan harus menggambarkan kondisi nyata. Ketika kita mendesain sesuatu, sebelum kejadian, kan segala sesuatu diciptakan 2 kali. Satu dalam alam pikiran kita, ini teorinya si Covey, Seven Habits gitu kan. Segala sesuatu diciptakan. Jadi kalau adik-adik nanti masa depannya pengen cerah, harus punya pemikiran di akal dulu. Nanti setelah lulus dari sipil ITB mau ngapa ya? Mau jadi engineer, mau jadi pengusaha, atau mau jadi penjual, atau apa gitu kan. Itu kan dibayangkan di otak kita dulu. Nah baru kemudian di otak itu kita bayangkan. Berarti untuk saya mau jadi pengusaha, maka saya harus apa. Kalau mau saya jadi engineer harus apa. Sehingga kemudian pada hari hanya, kejadian, karena kita udah rencanakan. Ini sama, ketika proses desain juga gitu. Ini kira-kira bangunan kita, ini akan deform berapa ya? Nah itulah kemudian kita bisa lakukan dengan bantuan
komputer. Dengan model macam-macam kita coba-coba. Oh ternyata bisa ya, kira-kira deformnya akan 10 cm Pak. Boleh nggak? Oh aturannya mengatakan boleh, ya sudah, aman gitu kan. Padahal kita pada desain kalau menggunakan limit equilibrium kan nggak ada cerita mendapatkan deform, hanya mendapatkan safety factor. Nah itu bedanya di sana. Nah setelah kita cek, oh ternyata ada yang pas. Alhamdulillah gitu kan, bisa jadi paper. Nah ini ada satu lagi case, ini agak unik, case-nya double seated. Ini teorinya sebenarnya nggak masuk, tapi kita coba aja, kita quote-unquote iseng juga. Kalau di kita kan harus berani mencoba. Ini kalau kita bikin gini di lapangan bagaimana ya? Kebetulan kita sama orang Korea Pak, sama di sana. Ngeyel juga, ini kan nggak ada di teori. Ya nggak, emang nggak ada, coba kita kerjain saja lah gitu kan. Jadi case-nya, ini antara plan sama tadi, landfill-nya Faba itu terpisah oleh bukit. Sehingga membuang Fabanya nggak mungkin muter lah gitu ya. Dia maunya bikin tunnel. Kalau bikin tunnel ini sebenarnya tanah semua Pak, gunung. Hitung-hitung sama dia kayaknya. Kalau bikin tunnel harganya berapa, kalau saya potong, jalannya saya bikin, saya tutup lagi, murah mana ya? Nah akhirnya ternyata kesimpulannya, potong dulu timbun lagi lah. Karena di sini dia harus ada jalan di atas ini. Karena di sini ada perkampungan lah gitu ya. Gitu ya kalau ceritanya ya. Jadi harus dibalikin lagi, sehingga kemudian kita setelah dipotong, kemudian bikin boxnya, kemudian kita timbun lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini awalnya, ini boxnya, ini setelah 1 bulan pekerjaannya. Cross section-nya mana? Nah, ini materialnya. Cross section seperti ini aja, Pak. Tingginya cukup lumayan, 19 meter. Coba namanya double seated, Pak. Double seated itu apa ya? Ya, double side. Dindingnya ini. Saya diprotes, ini pas saya presentasikan di Toronto itu sama ini teori pakai apa? Ini kan nggak ada mana. Karena begitu ini kan overlap Pak. Panjang perkuatannya nggak cukup. Saya sambung aja. Iya benar ya, di connect ya. Kanan kiri kita connect aja. Saya nggak tahu ini bukan dinding penahan tanah sebenarnya. Jadi seperti kayak apa sih, kayak bikin apa kaisong gitu ya. Tapi menggunakan barang yang fleksibel. Nah ini kita kerjakan cukup tinggi, 1 bulan selesai ya, prosesnya cepat. Dan karena nggak ada akses, tanah timbunannya dari atas, digerojok dari atas. Coba balik ke gambar tadi, yang sebelumnya. Ya itu. Nah, karena nggak ada akses kan, akhirnya tanahnya kita digerojok dari atas, didam pakai dam truk gitu ya. Sampai selesai 19 meter, selesai dalam waktu 1 bulan. Naik ke berikutnya. Nah ini ya kalau belikan tanah ya untuk memastikan dia baik-baik saja atau tidak. Nah ini sama, kita harus punya tes compaction dan sebagainya. Nah gempa kita juga masukkan, ini di sana 0,23 PGE-nya sesuai dengan, soalnya pas di sini pakai aturan lama Pak, jadi ketika kita kasih peta gempa yang baru, orang Koreanya nggak mau, karena jadi mahal. Pusing bener gitu ya, tapi lu kan dulu saya pakai, lupa ini kan udah keluar peraturan baru gitu. Enggak, saya pakai karena konsekuensi dia tahu, kita ngomong Pak kalau pakai ini duitnya sekian, kalau pakai duitnya sekian kan kita kasih kan, maunya yang murah Pak. Karena apa? Lu kan ada aturannya, tapi kan udah lewat, udah diganti aturan baru, ya gitulah. Jadi memang perlu agak, tapi ya kita bismillah udahlah, cek aja lah. Kadang-kadang ngeri-ngeri sedap juga. Kalau ada apa-apa. Nah ini dimodelkan pakai 3D juga Pak, ini quote-unquote mencoba kita modelkan secara 3D, kita lihat ininya. Nah ini ketemulah gitu ya, safety factor, deformnya, ya dan sebagainya. Ini kalau statik 1,5, ini sebenarnya nggak masuk ya 1,5 ya. Kenapa dipaksa ini? Oh pas ya. Kemudian yang seismiknya 1,1. Nah ini model 3D-nya Pak praksisnya kita coba. Perilakunya gimana ya gitu. Deform nggak ya? Nggak tahu di sini ada hasilnya nggak? Oh nggak dikeluarkan. Ada Pak perilaku deformnya segala macam itu keluar gitu ya. Cuma karena ini kerjanya relatif kecil, jadi kita tidak survei, tidak dimonitor gitu. Sebenarnya menarik juga kalau misalnya untuk memastikan model matematika kita sama kondisi fisik di lapangan itu sinkron nggak sih, koresponden nggak sih gitu. Biar kemudian gunanya apa? Kalau kita sudah biasa seperti itu, ketika mendesain di tempat lain, kita menjadi yakin nih. Kalau kemarin kita udah cek nih, deformnya sekian, kan gini, stress strain itu, deform itu menggambarkan stres yang terjadi, deform kan strain, stres yang terjadi, ketahuan kan pakai kekakuan itu, sehingga kemudian kita yakin, stresnya sekian, cukup nggak cukup. Jadi ketika kita yakin dengan pemodelan kita, berikutnya kita menjadi yakin juga, oh ini cukup kok gitu. Karena apa? Di sana sinkron gitu antara fisik sama matematik. Nah ini
di show. Nah ini samalah itu ya, ini harus dikurangi tadi ada reduction, kemudian kalau materialnya apa, PP itu juga ada, kemudian ini adalah tadi grip gitu ya, untuk jangka panjang, kemudian ini juga sama, kita hitung menggunakan, ini saya nggak tahu hitungnya pakai apa ini, pakai plastik juga ya, bentuk grafiknya beda, ini yang kita sediakan, ini yang aktualnya. Jadi selalu seperti itu. Nah ini proses pengerjaannya. Jadi ini diturunkan pakai selang gede gitu ya, biar nggak maur-maur, nggak kemana-mana. Proses bertahap dikerjakan dengan cepat gitu. Ini connection ya, kita lihat geogridnya, stripnya, kok loncat. Nah ini nyambung. Sebenarnya nggak boleh. Katanya nggak boleh, cuma kita iseng kalau kita sambung, kalau nggak sambung apa ya akibatnya. Ada beberapa case saya nggak tahu di mana itu yang kita overlap. Pangkep ya. Pangkep. Ya di Makassar. Pertama pendek Pak, jadi itu langsing. Kita juga deg-degan. Jadi kamu ikut nggak Jar yang di Pangkep? Itu berapa tingginya? 11, yang lebarnya 7. Jadi bangunnya langsing Pak. Kita overlap atau sambung itu? Overlap ya? Wall to wall juga ya? Saya lupa ada juga yang kemudian kita overlap gini Pak. Jadi macam-macam. Saya nggak tahu di mana itu, tapi elevasinya kita bedain antara kanan dan kiri supaya tidak ketemu. Jadi ngakalin gitulah. Saya ragu ini sebenarnya ini challenge aja. Ini sebenarnya gimana ya kekuatannya ya kalau kita connected atau kita overlap gitu. Maksudnya kan panjang perkuatannya ketemu nih. Ini kan 11 meter, ini 7 meter. Kalau menggunakan rule of thumb 0,7. Berarti kan 7 meter. Kan overlap, lebarnya cuma 7. Nah ini kita teruskan ke sana atau udah kita connect saja. Tinggal nanti kuat tariknya kita double. Kan logikanya ketarik di sana let's say 50 kN, di sini 50 kN. Kita kasih aja 100 gitu kan. Nah Bapak nanti yang mikir saya nggak tahu. Kita nyoba aja, namanya kita orang praktis. Udah coba aja dah. Semoga tidak apa-apa gitu. Ya ternyata kayaknya nggak apa-apa sih. Nah ini karena kejadian ini udah kita connect saja, kita udah pernah connect nggak apa-apa kok, udah kita connect saja gitu. Ownernya karena nggak tahu ya udah kita omongin manut aja. Gitu ya, habis kayaknya. Ini case yang itu, kemudian ada satu yang ini yang pangkep ya. Oh enggak ya, enggak itu gambarnya doang. Oke, saya pikir itu ya tegang. Oh enggak, harus di straight Pak. Jadi ditarik bener, di connect gitu ya. Karena kalau kendor, wah bisa buka dia. Bisa benggang, pusing kita. Iya. Ya gitulah. Jadi gini, pesannya ketika kita nanti di lapangan jangan pernah ragu untuk mencoba. Kita pernah bikin dinding Pak, collab 5 kali Pak. Kita kerjakan lagi Pak. Di mana? Di Vimala. Itu gara-garanya sebenarnya kesalahan dia, cuma kan namanya owner nggak mau disalahin. Kita bangun, itu tingginya sekitar 15 meter kalau nggak seingat saya itu. Di atasnya ada danau buatan lah gitu kan. Kolaps. Kan Bapak jamin, iya kita kerjakan sekali, 2 kali kok. Jadi jenuh terus Pak. Kita protes, Pak itu kolam Bapak bocor. Enggak Pak, dulu udah dikerjakan pakai lempung macam-macam gitu kan. Akhirnya kita bor, wah jenuh. Pusing, orangnya nggak mau benerin kolam. Kita pusing ngapain ya. Saya gregetan itu, akhirnya saya bikin trenching Pak. Saya keruk di belakangnya persis. Nggak sampai ke dalam kan 15, saya keruk mungkin 3 atau 4 meter ya. Seininya eskavator aja. Saya kasih gravel. Kemudian saya alirkan. Aman Pak. Wah kurang ajar bener. Jadi itu diperlukan pemahaman geoteknik. Kalau enggak nanti bingung, diapain ya gitu ya. Karena penyakitnya air. Karena apa? Simptomnya, kalau penyakit simptomnya ini jenuh. Jadi hanya section itu aja, sectionnya mungkin 50-an meter seingat saya itu di sungai kita bikin 15-an meter, di situ di atasnya danau lah. Nah, ini ngalir terus, jenuh terus. Ngapain ya? Udah akhirnya kita potong, kita kan alhamdulillah yang jenuh bagian bawah aja Mas ya. Karena pada saat kolab yang jenuh sampai atas, Pak. Nah, kita potong 5 meter, yang 5-6 meter itu aman, ya basah biarin aja bawah, ternyata masih cukup. Udah sampai sekarang udah 7-8 tahun baik-baik aja aman. Yaitu hanya ya punya feeling engineering judgment-nya harus dipakai ketika kita di lapangan. Berbekal apa? Basic pengetahuan di bidang geoteknik gitu. Dan lagi
perhatikan air dimanapun ketika kita menghadapi problem tanah. Silakan kalau ditanya lagi, adik-adik sekalian, ya silakan. Yang nanya cuma 2 doang nih. Ntar tak kasih Imani buat parkir bisa ya? Selamat pagi Pak, perkenalkan kembali nama saya Friendly, angkatan 2023. Nah, terima kasih penjelasannya Pak. Tadi Bapak di awal-awal jelasin kalau misalnya suatu gagalan tanah itu terjadi ketika gaya pendorong tanah lebih besar daripada gaya penahan tanah. Nah, di situ tadi retaining wall atau MSE wall itu terjadi 2 hal, yaitu perkuatan tanah sama dindingnya. Nah, kalau misalnya si penahan tanah ini nggak kuat, maka dikasihlah si perkuatan tanah atau geogrid geotextil lah biar kuat. Nah, apakah bisa tanpa ada kayak dinding atau facing tadi kita fullin terus seluruh tanah itu space antar geotextilnya kecil sehingga tanahnya lebih kuat. Nah, kalau misalnya nggak bisa dan harus dikasih namanya facing atau dinding tadi, pertimbangannya apa? Terima kasih. Oke, pertanyaannya bagus ya. Jadi gini, saya itu selalu mengumpamakan gini, bahwa ini beton ya, ini beton atau apa bangunan ini? Saya nggak tahu, cuma di casing doang ya. Beton ini terdiri dari apa? Betonnya sendiri, sama besi ya, sama reinforce ya. Beton kuat apa? Kalau kita ngetes beton, tekan. Kalau besi, tarik ya. Ya tekan kuat juga sih, cuma biasanya kita gunakan tariknya. Pasti udah pernah mendesain beton bertulang ya. Ya, berarti betonnya diambil kuat tekannya, besinya diambil kuat tariknya. Sehingga ketika di composite, maka menjadi punya kuat tekan dan kuat tarik. Setuju ya? Setuju ya? Kan kita belajar momen, oh ya, paling gede kalau kita beam, berarti bawahnya menerima tarik, maka perkuatan utamanya di bawah. Di atasnya tekan betonnya gitu kan, pakai FC berapa gitu kan, sehingga menjadi komposit. Nah kalau tanah, kalau uji tanah kuat apa? Kuat geser, bukan kuat tekan, bukan ya, yakin ya? Oke, kalau ngetes geotekstil, kuat tarik ya, kan nggak mungkin saya ngetes geotekstil saya tekan kan? Kalau tanah berarti kita pakai uji triaksial atau uji apa? Direct shear, kita kasih normal, sigma 3 ya, sigma 3, terus kemudian kita tekan, pakai confining dan sebagainya, kemudian kita tahu nih, oh kuat gesernya sekian. Berarti di situ ada kombinasi antara kuat geser dan kuat tarik. Nah kalau kita composite, berarti tanah itu akan punya kuat geser dan kuat tarik. Nah sekarang gambar yang lereng tadi, coba yang di depan-depan. Ini kan ini persentuhan ini kan mengalami geser ya. Kalau ini bergeser, blok ini, apa namanya ini, dengan trapesium apa sih? Bergeser, kan ada garis gelincirnya. Kalau kita pakai Velinus jambu kan kita coba-coba. Kalau pakai plaksis langsung ketemu ini, karena pakai stress analisis mana yang paling lemah langsung ketahuan nih. Yang mengalami deform paling gede ya di situ adalah garis slidingnya lah gitu kan. Nah itu kalau tanah ini yang pas garis sliding kuat gesernya cukup, ini kan massa ini tidak bergerak. Itu berarti dia punya kuat geser yang cukup. Oke ya, setuju ya? Maka di sini harus tanahnya cukup kuat dibandingkan beban yang akan menggelincirkan dia. Nah, kita lihat nih sekarang garis gelincirnya di sini nih. Di sini ada komponen friction, ada komponen kohesi. Yang kemudian menahan ini tidak bergeser. Nah, kalau nggak cukup, maka saya kasih sesuatu di sini. Geotekstilnya. Untuk supaya apa? Menambah kuat yang menahan ini. Sehingga massa tanah yang di sini tidak jadi tergelincir, tidak terjadi geser. Jadi itulah konsepnya. Jadi kalau pertanyaannya, oh ya udah nggak usah pakai facing, bagaimana? Bisa. Kita tumpuk-tumpuk gitu ya, per jarak 50 cm, dan itu kita kerjakan di Lido itu. Karena dihitung oleh konsultan kuat geser tanahnya nggak cukup, sehingga kemudian kita tarik per 50 cm atau per 70 saya lupa gitu. Kemudian kalau nggak pakai facing gimana? Sebenarnya facing kan tidak menahan sesuatu. Kalau dinding tadi ngitungnya, coba ke atas ya. Nah ini kan tekanan lateral nih. Nah kalau misalnya nggak ada dindingnya gimana gitu? Ini mengalami tarik nggak di sini? Kan sama tadi konsepnya dengan ini ya. Cuma problemnya kalau nggak ada facingnya, tanahnya kemana? Berantakan kan? Loh, kan nggak ada tutupnya.
Kalau tanah doang, karena ini tegak masalahnya kan. Jadi permukaannya jadi gropos, akhirnya lama-lama erosi. Maka itulah gunanya facing sebenarnya tidak sebagai reinforce material, tapi sebagai pelindung supaya tanahnya tidak apa namanya, tidak blobor kemana-mana lah kira-kira begitu. Makanya macam-macam nih facingnya, ada yang blok kecil, ada yang pakai wear mesh, ada yang pakai ya sudah wrap-around aja geotekstilnya supaya tanahnya nggak keluar. Gitu ya kira-kira. Jadi kalau misalnya nggak pakai, ya kalau masih model lereng tadi, kan slope-nya miring tuh. Coba balik lagi yang tadi. Nah kalau ini nggak perlu, karena apa? Ini udah miring, tanahnya nggak kemana-mana juga. Nah ini nggak apa-apa, kita pakai perkuatannya berlapis-lapis-lapis. Nah kalau misalnya ditutup nggak apa-apa, soalnya melindungi tanahnya nggak kemana-mana. Jadi fungsinya bukan untuk reinforce-nya, karena reinforce-nya ada di belakang. Gitu ya kira-kira ya. Jadi kalau udah kita timbun pakai embankment, kita lapisin saja, nggak apa-apa gitu, cukup aja. Cuma praktisnya kayak gini, workability-nya udahlah biar tanah nggak mana kita wrap-around gitu, kita tutup gitu. Sehingga kemudian tanah yang timbunan tadi tidak mengalir kemana-mana lah, nggak erosi. Gitu ya. Ada lagi? Ya silakan Dek. Mic-nya tadi mana? Tolong kasih adiknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disti dari Magister S2 Geotek. Di sini saya tadi kan ada pembahasan mengenai timbunannya menggunakan faba ya Pak. Baik ya. Nah, setahu saya setelah ini tuh juga teman saya ada yang mau mencoba menggunakan agregat cemented faba itu untuk dijadikan backfill. Nah, menurut Bapak tadi kan jadi si cemented fabanya itu materialnya ada bottom ash, fly ash, sama semen. Nah, menurut Bapak kalau dijadikan agregat untuk dibuatkan sebagai backfill, menurut Bapak lebih oke atau sesuai sama yang di BPT Bapak aja? Oke, makasih ya. Yang di sini timbunannya tidak menggunakan faba. Backfill-nya tidak menggunakan faba, tapi menggunakan tanah biasa. Fabanya menjadi beban. Coba nanti lihat. Nah ini fabanya, ini backfill-nya menggunakan tanah merah di sandwich sama sirtu. Sehingga jadi dinding. Nah, beberapa kali saya baca paper juga, ada yang udah mencoba faba yang jadi sampah itu menjadi tanah timbunan. Menurut paper yang saya baca, ada potensi performanya bagus. Kan itu ada agregat kasarnya lah, pasir gitu ya, kalau yang bottom. Kalau yang fly ash, kan biasanya digunakan industri semen. Cuma nggak serap semua kayaknya, karena produksi rata-rata kita pembangkit kan masih menggunakan batu bara kan, sehingga mungkin yang dikonsumsi oleh industri semen nggak semuanya. Nah, tinggal yang bottom ash. Nah, yang jadi problem bottom ash itu sempat dianggap sebagai limbah B3. Tapi peraturan yang baru yang saya baca, itu sudah dihilangkan. Nah, problemnya adalah faba itu ketika mengenerate licit. Licit itu maksudnya setelah kena hujan kan memproduksi cairan tuh. Itu yang menjadi problem. Kalau ada yang mengambil itu, saya support, senang sekali. Kalau mau ada riset, penelitian, bisa nggak sih faba digunakan untuk bahan timbunannya? Ya kan? Efeknya terhadap perkuatan bagaimana, gitu kan? Kemudian saya nggak tahu parameter yang yang harus dilarang apa, sehingga dulu dideklar sebagai limbah B3. Kalau itu B3 kita taruh di tempat publik boleh nggak? Logika saya mestinya boleh, karena apa? Seluruh semen sekarang menggunakan fly ash. Ini kan, semen-semen itu kan semua fly ash, nggak murni Portland. Selalu composite kan, kalau kita baca composite apalah gitu ya. Sudah mestinya logikanya, semen kita berinteraksi tiap hari di tembok kita, di gedung kita gitu. Seharusnya kalau faba bottom ash-nya digunakan timbunan, logiknya seharusnya nggak apa-apa. Cuma memang harus dihandle terkait dengan licit yang diproduksi ketika dia di lapangan. Apakah dibikin sistem subdrain-nya, atau kita pengerjaan, itu kan sebenarnya timbunan ini, itu bisa dibikin kedap. Jadi ketika udah selesai dibangun, ya nggak boleh ada intervensi air, sehingga tidak mengenerate licit. Seharusnya case close gitu ya. Yang jadi problem kalau misalnya kebuka kemudian menjerit licit. Nah, itu pasti ribut nih lingkungan gitu. Tapi secara propertis seharusnya bisa menurut saya. Tapi kan enggak, kita belum pernah menggunakan, diuji aja deh. Bikin full scale. Kita pernah bikin full scale 3 meter.
pakai faba, minta aja ke industri itu, kemudian bikin di mana full scale dibikin, kemudian kita tes tekan. Pull out bisa, kayak kita kasih beban, dimonitor, di formnya, strain perkuatannya, macam-macam bisa dimonitor. Sehingga kemudian kayak, oh nggak apa-apa, ternyata well perform kok. Silahkan kalau mau diteruskan untuk skripsi. Apa tesis? Mungkin ada tambahan sedikit sih Pak. Tadi kan terkait uji lingkungan ya. Nah sebetulnya material sudah ada Pak. Kami sudah membuat dan sudah kami uji di teknik lingkungan untuk TCLP-nya yang toxic, yang leasing pelindian itu. Dan yang dia mengatakan bahwa yang kalau menggunakan faba yang dari Python itu aman Pak. Sudah diuji. Kalau yang di Cilacap, jadi kita ada tiga sampel faba dari Python, dari Cilacap sama Jepara. Nah, yang aman digunakan tuh hanya yang dari Python saja, Pak. Oh, oke. Terus pengujiannya mau kemana? Apakah pakai komponen itu misalnya pull out atau uji tarik atau geser atau full scale? Untuk memastikan ini atau hanya udah diuji parameter engineering-nya saja gitu? Mungkin kalau sejauh penangkapan saya dari teman saya itu mau dicoba bikin prototipe kecil-kecilan dulu Pak. Oke, challenge-nya adalah scaling-nya. Iya. Karena scaling sama full scale, karena gini, kalau tanah itu kalau kita nggak punya centrifuge, itu scaling-nya kompleks. Apakah ini benar yakin? Jadi kalau saya sendiri, kalau menguji sistem, maka prefernya full scale. Tapi kalau menguji komponen, misalnya perilaku kuat geser, antara material faba sama perkuatan apa, misalnya pakai geogrid atau geotekstil, itu bisa dilakukan skala kecil menggunakan uji geser. Itu di lab geosintetik Bandung ada itu lab untuk untuk ngetes geser geosintetik. Bahkan dia punya tes pull out juga, cuma lama nggak digunakan, nggak tahu bisa digunakan atau tidak. Saya pernah ke sana, udah lama sekali, dan mereka punya yang bikin DI itu, bikin TDI pull out, bukan full scale. Jadi lebarnya 0,5 meter, panjangnya kalau nggak salah 1,5 atau 2 meter lah, saya lupa. Nah itu tel push out, jadi maksudnya fabanya taruh situ, material perkuatannya taruh situ, bisa apa saja ya, bisa pakai steel, bisa pakai kan sekarang kayak model produksi gabion kan menggunakan gabionnya kan untuk perkuatannya, bisa macam-macam, kemudian dipelajarin perilaku pull out resistennya gitu. Itu mungkin bisa bekerja sama dengan sana gitu. Itu saran aja sih. Nanti kalau udah selesai lapor ke saya. Siapa tahu saya bisa gunakan faba juga untuk tanda timbunan. Silakan kalau ada tanya lagi, jawab ya. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Silakan, Dek. Tolong. Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Alkino, sipil Angkatan 24. Saya mau bertanya Pak, yang pengen saya tanyakan itu terkait yang reinforcement, yang strapping tadi, yang pre-stress, terutama yang arching tadi, jalan arching. Nah, tadi kan saya dengar sama Bapak, jadi tergantung dari orientasi DPT-nya, itu kan bisa jadi lebih merepotkan atau enggak. Nah ini saya ada pertanyaan, mungkin jatuhnya 2 pertanyaan. Ini kan jadi dari DPT, terus bukan DPT, kayak penahan tanahnya, terus kayak diangkur gitu ya Pak. Nah pertanyaan pertama saya itu angkurnya kemana? Dan yang kedua, ini kan archingnya tuh, jadi kalau arching berarti kan kayak ada perubahan perimeter ya. Jadi di si penahan sama si yang ditahannya. Nah apakah itu tuh mungkin yang menurut Bapak tuh bikin repotnya itu karena ada perubahan gayanya itu, misalkan perubahan beban, atau mungkin karena faktor lain? Dan apakah mungkin nanti angkurnya itu bakal dikubur, terus itu gimana ya Pak kalau yang pre-stressnya itu? Oke. Jadi angkurnya itu sebenarnya lebih ke metode pekerjaan. Kalau dihitung, ada juga sistem ini mumpung ada papan tulis Pak, saya exciting itu ya. Saya cuma diceritain anak saya, Pak, ya kalau kuliah di TV masih pakai papan tulis yang benar gitu kan. Jadi kamu harus foto. Saya jadi gini, ada model gini, perkuatan, mungkin belajar deadman ya namanya ya. Apa namanya? Deadman ya. Di belakangnya dikasih plat juga. Kasih plat. Ini ada perusahaan yang punya teknologi seperti itu, sehingga ini aktifnya, kemudian di sini kan pasif ya.
Tinggal dihitung. Balance enggak gitu. Nah, ini konsep orang. Tapi kalau yang kita kerjakan, ini panel, kemudian ini dia material itu, ini angkornya itu kecil aja pakai besi. Gunanya adalah supaya begitu ini dikerjakan, ini saya bisa tarik. Kita bisa tarik sehingga kencang, tadi yang sudah saya ceritakan. Jadi angkornya tidak pernah diperhitungkan sebagai kekuatan. Yang dihitung hanya tadi, ini kan garis longsornya nih. Kemudian ini ada confining kan. Nah, yang kita pertimbangkan hanya confining di sini aja deh. Ini ada friction, ada C. Biasanya C-nya kita abaikan. Walaupun sebenarnya kalau kita hitung ini menjadi pendek, tapi kita nyari aman aja. Jadi C-nya kita neglected, kemudian kita hanya friction-nya aja. Ini kalau yang ini. Jadi angkornya ditinggal aja. Oh, angkor besi cuma besi 6. Itu untuk metode supaya itu kita bisa melakukan pre-stressing sehingga kemudian begitu kita pre-strength, ini panelnya seolah-olah udah ketarik. Nah, begitu kita timbun, ini udah tegang duluan, udah bekerja. Karena kalau kita cuma, misalnya pakai geogrid nih, kita cuma lay down aja nih, taruh doang. Nah, kondisinya kan relax, tidak straight. Kalau straight berarti kita harus tarik planar, kemudian kita harus angkur. Nah, biasanya itu merepotkan. Bisa aja kalau mau gitu. Nah, begitu itu ditimbun, maka si geogridnya butuh elongation dulu supaya dia bekerja. Nah, ini kalau misalnya kita tidak pinter, dindingnya bisa naik. Kecuali kita menggunakan yang facing tadi, geoframe itu kan. Ini kita udah set sudutnya 85 ya, Vi ya. Ini kalau misalnya terjadi maju-maju, ya nggak apa-apa. Toh masih punya sisa 5%. Beda ya. Dan ini setelah tumbuh kan dikasih rumput nih. Ketutup juga. Tapi kalau tembok gitu kan kelihatan. Begitu gembung, ownernya protes. Pak, gembung kalau rubuh gimana? Wah, pusing gue yang jawabnya. Itu ya. Nah, kemudian terkait dengan yang lengkung itu, kita kalau di belajar kan mengenal ada namanya plane strain. Ini masih chilling. Kalau yang seperti ini, yang menerus memanjang, ya sudah plane strain aja dianggap ke arah sananya nggak ada pergerakan. Jadi hanya ke depan belakang aja. Kebayang ya? Nah, yang sampai sekarang kita belum pernah memodelkan, kita pernah coba, nggak jadi tuh ya. Nggak selesai, nyerah akhirnya. Memodelkan full, Pak. Benar-benar 3D. Karena ini kan gayanya beda. Kalau kita ambil plane strain seperti ini, representatif nggak? Karena kan barangnya buka. Kalau yang lengkungnya gini, gimana gitu. Jadi kalau kita nanti mendesain basement, itu nggak boleh plane strain ya. Basement kan kecil, makanya harus 3D. Di formnya harus kita lihat. Nah, ini yang kita harus mendesain. Ketika kita mendesain cukup dengan plane strain sehingga 2D, atau ini modelnya kasusnya 3D. Kalau kasusnya 3D, maka harus dimodelkan dengan 3D. Gitu. Dan itu jauh lebih kompleks dan jauh lebih mahal mestinya bayarnya. Gitu ya, jawab ya. Oke, satu lagi mungkin. Ini udah jam 10 lebih seperempat. Ada? Belakang? Yang belakang diem-diem wae. Satu lagi terakhir. Aspek desain, aspek construction, aspek performance. Ya, silakan. Oke, silakan. Iya Pak, perkenalkan saya Arik dari Angkatan 23. Mau nanya Pak, kalau semisalkan di proyek-proyek yang udah dilakukan, itu kira-kira health monitoring sistemnya yang Bapak pakai apa? Monitoring struktur misalnya. Oh ya. Oke, jadi problem di Indonesia itu kadang-kadang untuk struktur geoteknik masih belum terlalu mendapat perhatian banyak. Yang sekarang berarti itu untuk struktur jembatan ya, untuk long itu pun terbatas untuk yang long span ya, yang bentang panjang. Baru dimonitoring misalnya dikasih vibrometer atau namanya itu accelerometer lah ya. Accelerometer kemudian dikasih load cell, dikasih strain gauge, kasih angin dan sebagainya. Nah, kalau struktur geoteknik yang dimonitoring itu biasanya bendung, karena bendung kan sensitif ya. Pasang piezo, pasang inclino, terus pasang apa lagi itu, tilt meter dan sebagainya, itu biasanya bendung mewajibkan itu. Nah, kalau ini yang sepanjang kita mendapatkan pekerjaan sama sekali tidak pernah diminta mereka untuk melakukan monitoring. Biasanya kita lakukan sendiri.
untuk menambah keyakinan. Ini desainnya sama aktualnya bener nggak sih? Gitu, penasaran gitu. Akhirnya kita verticality-nya kita monitoring. Ini kalau menurut asumsi Mas Rafli, Pak ini nanti deformnya 5 cm loh. Ah yang bener gitu kan. Ya udah cek aja. Ini berkala kan kita selalu punya surveyor kan untuk land. Cek aja gitu. Oh ternyata nggak ada apa-apa nih, nggak ada gembung, nggak ada apa gitu kan. Nah ya untuk struktur ini terus terang belum ada deh. Yang kasus Suralaya itu memang kita lakukan karena kan tinggi kita takut juga gitu kan. Bahkan after construction. Karena ya, ternyata di situ ada satu titik yang mengalami deformasi. Itu lumayan tuh di mana yang lengkung tadi. Itu sampai berapa itu 60 cm ya kalau nggak salah ya Raf ya. Oh 35 ya, 35. Jadi di lengkung ini Pak yang tadi yang lengkung outwork ya. Itu ya kasusnya ownernya agak-agak menyebalkan juga lah, ini ke bawah. Nah ini kan tingginya di sini 20 meter juga ya. Nah pada saat di tengah on the way, OTW, tiba-tiba ownernya gali Pak di sini untuk box licit. Kedalamannya berapa? 6 meter ya. Itu pernah dianalisa sama Raffi juga itu. Tiba-tiba di tengah bulan gali, apa yang terjadi? Ini udah jalan hampir 6-7 meter kalau nggak salah. Turun Pak. Wah, kita panik gitu Pak. Ini kalau collab nggak lucu ini. Akhirnya saya merasa pokoknya stop. Timbunan nggak boleh naik sampai boxnya selesai. Wah, nah ini nih. Di sini tuh mereka gali Pak dengan nyamannya itu. Padahal tidak ngomong dari awal. Counterweightnya hilang Pak. Wah, stres bener kita itu. Mati lah kita. Iya. Ampun itu. Nah, pokoknya saya stop. Jadi bangunan itu pokoknya gini. Ini bangun. Pokoknya titik itu nggak boleh. Saya nggak mau pokoknya. Sampai AB-nya box selesai. Akhirnya karena waktu ya terpaksa udahlah. Tapi kita monitoring terus. Ya. Nah akhirnya di pojok ini nanti kalau foto udah jadi itu turun Pak. Ngendelong bahasa Jawanya. Ngendelong apa sih? Turun dari ujung ke sini turun 35 cm terus naik lagi Pak. Itu kalau kita lihat mata kelihatan Pak. Ya sudahlah. Itu kemudian kita panas. Ya ini sama PLN kan orangnya itu sampai bikin analisa macam-macam lah gitu kan. Sampai kita yakin kemudian kita harus monitor sampai 6 bulan setelahnya gitu ya. Untuk yakin bahwa ini tidak ada apa-apa gitu. Ya alhamdulillah so far so good lah gitu ya. Sampai kemudian random rekomendasi kita gini Pak. Kita minta di depannya kita tambahin counterweight Pak. Karena kita kan ini dindingnya ya. Dia gali di sini. Ini jaraknya berapa? 5-6 meter ya? Saya lupa ya. Kemudian kita 3 meter ya. 3 meter dia gali tegak untuk dipasang box untuk pengolahan licit lah gitu ya. Nah, ini turun Pak, dinding kita turun 35 cm. Wah kita deg-degan, akhirnya kita minta rekomendasi, kita minta counterweight berapa meter itu? 1,5 meter berarti sekitar 2 meter ya, kurang lebih 2 meter Pak. Kita simulasi juga, supaya safety faktornya masuk, deformnya nggak gede. Ini pokoknya harus dikasih, kalau enggak kita nggak tanggung jawab. Udah akhirnya mereka kasih timbun, ya ngurangi tinggi lah. Jadi perlu ini engineering, ini diapain ya? Kalau kita nggak memahami konsep mekanika tanahnya emang agak sulit. Udah nyerah aja lah nih deform. Enggak, kita masih bisa kotak-katik kok gitu. Bahkan sempat, padahal sebenarnya ini udah diperbaiki katanya, skupnya orang lain pakai apa namanya? CMC, soil mixing gitu. Tapi ternyata masih turun juga Pak. Memang di sini diperkirakan ada deposit. Kan sebenarnya kalau di daerah Suralaya itu kan mostly karang kan. Cuma ada deposit tipis sekitar 5 atau 6 meter ya, itu tanah deposit lah di titik itu. Nah ini yang jadi problem. Nah itu udah di treatment ternyata kayaknya nggak sempurna sehingga ya masih turun. Apalagi yang menjadi sebenarnya masalahnya, sebenarnya kita udah pertimbangkan, tapi masalahnya ini counterweightnya hilang. Jadi kalau ini pentingnya di sana ya. Udah cukup? Gitu ya. Oke adik-adik sekalian, terima kasih sudah berdiskusi dan sharing pengalaman kita. Semoga ini bisa menambah, mungkin tidak sampai detail hitungan ya Pak, bukan ininya, nanti biar sama Pak Haswi sama Mas Yuma. Di sini yang paling penting adalah ketika di lapangan kita memahami konsep dasarnya, itu menjadi krusial. Karena kemudian kita memahami konsep dasarnya, ketika ada penyimpangan di lapangan, kita bisa melakukan adjustment dengan mudah, karena kita punya paham geotekniknya. Baru obatnya apa ya? Nah kita punya software yang kemudian kita bisa trial and error. Dan untuk men-trial dan itu tidak cukup sehari 2 hari Pak. Kita coba gimana? Ini gimana ya? Gimana? Terus gitu kan. Oh nanti nunggu ya betulnya sampai berapa gitu.
supaya kemudian kita bisa naik lagi gitu kan. Oh, udah cukup, ini sudah betonnya udah sekian, berarti kita bisa naik 1 meter lagi gitu. Nah, kita trial and error juga gitu Pak. Jadi supaya yakin bahwa yang kita kerjakan di lapangan itu safe buat semua.